أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan kenikmatan yang terus-menerus Allah berikan kepada kita. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita adalah hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi seorang hamba yang hanya mengingat keburukan, mengingat musibah dan lupa dengan sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang sifat manusia, ya. Innal insana li rabbih lakanud. Ya. Sungguhnya manusia itu sering berkeluh kesah pada Rabbnya. Kata Al-Hasan Al-Basri, yadhkuru al-masaib wa yansa ni'am. Yang kerjaannya hanyalah mengingat musibah-musibah dan lupa dengan kenikmatan-kenikmatan. Betapa banyak di antara kita tatkala terkena kesusahan, kesulitan, maka dia pun lupa dengan berbagai macam kenikmatan yang Allah berikan kepada dia. Ya. Maka seorang hamba yang beriman kepada Allah selalu ingat bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada dia sangatlah banyak, tidak ada bandingannya dengan sedikit musibah yang datang sesekali, kesulitan yang datang hanya sesekali. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan berbicara tentang kisah salah seorang kekasih Allah, Nabiullah Nuh alaihissalam. Yang Nabi Nuh alaihissalam kisahnya mendapat porsi besar dalam Al-Quran. Makanya Allah ulang-ulang kisah Nabi Nuh alaihissalam dalam banyak surat. Hampir 10 surat Allah ulang-ulangi kisah Nabi Nuh alaihissalam. Di antaranya surat Al-A'raf, di antaranya surat Yunus, surat Hud, ya. Di antaranya surat Al-Mu'minun, ya. Di antaranya surat Al-Qamar, di antaranya surat Nuh, ya. Jadi Allah ulang-ulangi kisah Nabi Nuh. Bahkan satu surat khusus spesial tentang Nabi Nuh yang disebut dengan surat Nuh alaihissalam. Ya, kenapa diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini menunjukkan bahwasanya mengenali cerita tentang kisah Nabi Nuh adalah perkara yang sangat penting. Bahkan surat Nuh sendiri adalah surat Makkiyah. Namanya surat Makkiyah itu surat yang turun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Kenapa? Karena waktu Nabi di kota Mekah sebelum Nabi berhijrah, kondisi dakwah sangat sulit. Ya, para sahabat intimidasi, sebagian mereka disiksa, sebagian mereka dibunuh, ya. Sehingga akhirnya mereka harus berhijrah di kemudian hari. Maka Allah turunkan kisah Nabi Nuh alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW agar Nabi Muhammad bersabar. Sungguhnya apa yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya ya tidak lebih susah daripada yang pernah dihadapi oleh Nabi Nuh dan orang-orang beriman bersamanya. Ya. Dan ini menjadikan Nabi lebih bersabar, menghibur hati Nabi SAW. Oleh karenanya Allah berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan kami kisahkan cerita-cerita para rasul yang cerita-cerita tersebut bisa menegarkan hatimu wahai Muhammad.
Jadi sengaja Allah kisahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah para anbiya, di antaranya kisah Nabi Nuh alaihi salam, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih tegar hatinya. Bahwasanya apa yang dialami oleh beliau bukanlah cerita baru, tapi sudah cerita lama yang selalu dialami oleh para nabi-nabi sebelum beliau alaihi wassalatu wassalam. Dan Nabi Nuh alaihi salam ya mengalami ujian yang sangat luar biasa ya. Makanya Muhammad bin Ishaq rahimahullahu taala pernah berkata, "Lam yalqa nabiyyun min qaumihi minal adza mithla ma laqiyahu Nuh alaihi salam illa nabiyyan qutil." Ya, kata dia tidak ada seorang nabi pun yang mendapati ujian dari kaumnya, gangguan dari kaumnya seperti gangguan yang dialami oleh Nabi Nuh dari kaumnya. Artinya di antara umat-umat yang paling parah, di antara umat-umat para anbiya yang paling parah umatnya Nabi Nuh dalam hal memberi gangguan kepada para nabi ya. Nanti kita akan dapati bagaimana parahnya kaum Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam berdakwah bukan sebentar, dia berdakwah selama 950 tahun. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 ama fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, kemudian dia berdakwah di kaumnya selama 950 tahun. Kemudian kaumnya pun disiksa dan diazab dengan banjir yang sangat besar karena mereka berbuat zalim ya. Jadi Nabi Nuh itu berdakwah sangat panjang, 950 tahun dengan gangguan dari kaum yang sangat luar biasa ya. Kita di sini ingin menceritakan kisah Nabi Nuh cuma 1,5 jam mungkin ya. Kalau mau diceritakan 950 tahun terlalu panjang ya. Jadi kita ringkas aja 1,5 jam ya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh memiliki beberapa ya keistimewaan, Yang pertama, Nabi Nuh alaihissalam ya memiliki umur yang sangat panjang ya. Dan demikianlah orang-orang terdahulu umur mereka sangat panjang-panjang ya. Disebutkan Nabi Nuh alaihissalam diangkat menjadi seorang rasul, umurnya ada yang mengatakan 50 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun sebagaimana nabi-nabi yang lain, ada yang mengatakan tatkala umurnya 250 tahun, ada yang mengatakan tatkala umurnya 350 tahun baru diangkat menjadi seorang rasul. Setelah itu dia berdakwah selama berapa tahun? 950 tahun. Setelah itu terjadi banjir besar membinasakan seluruh orang-orang kafir. Setelah semuanya meninggal, maka Nabi Nuh masih hidup lagi setelah itu. Ada yang mengatakan 60 tahun, ada yang mengatakan 480 tahun. Intinya total umur Nabi Nuh berapa? Taruhlah diangkat jadi Nabi umur 50. Kita ambil yang paling ringan, yang paling rendah 50 tambah 950 kemudian tambah 60. Jadi berapa? 1060 tahun. Lumayan. Coba kalau kita ambil pendapat yang lain, jadi Nabi 350 tahun. Kemudian berdakwah 950 tahun. Jadi berapa itu? Berapa? Antum hitung berapa? 1300. Terus tambah 480. Berarti berapa? 1780 tahun. Luar biasa ya. Jadi umur yang sangat panjang ya. Jadi memang gennya dahulu begitu. Allah menjadikan umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang ya. Umurnya panjang-panjang. Sebagian orang ada dari keluarga yang gennya umurnya panjang-panjang. Berbeda dengan kita, onderdilnya lain ya. Mereka memang umurnya panjang-panjang ya. Saya pernah berdakwah di Jakarta, di satu gang namanya Gang Haji Daiman ya. Orang Betawi ya. Ternyata haji tersebut ya, dia dulu pernah berdakwah di situ. Usianya sampai 120 tahun baru meninggal dunia. Jadi mereka keturunan orang-orang berusia panjang. Waktu saya ngisi pengajian di pengajian cucunya ya. Hadir anak-anaknya haji tersebut. Anak-anaknya umurnya 85, 87 ya. Jadi memang onderdilnya apa? Begitu ya. Jadi umurnya panjang-panjang. Itu 85, 87 masih bawa mobil sendiri. Masih sehat, tidak ada gula, tidak ada apa-apa ya. Bapak mereka meninggal umur berapa? 120 tahun ya. Demikian juga Syekh Abdul Razak sering cerita, ada salah seorang murid di Universitas Islam Madinah dari Aljazair ya. Dia cerita bahwasanya keluarga mereka itu meninggal usianya panjang-panjang. Ada yang 130 tahun, ada yang 120 tahun. Akhirnya ada salah seorang dari keluarga mereka yang meninggal umur 70 tahun.
Maka mereka bilang, kasihan, masih kecil sudah meninggal dunia. Jadi memang umurnya apa? Panjang-panjang. Ada orang begitu, memang umurnya panjang-panjang. Sudah Syekh Abdul Razak aja, kakeknya dulu, ya, saya masih dapati meninggal sekitar umur 100, hampir 100 tahun. Bapaknya sekarang Syekh Abdul Musin, hafizahullah ta'ala, hampir 90 tahun. Beliau masih 55-an kira-kira ya. Adapun kita, ya, biasanya 60 sekian sudah dipanggil oleh yang kuasa. Jadi memang onderdilnya berbeda. Jadi Nabi Nuh ini Allah sebutkan dakwanya sangat panjang sampai 650 tahun, sampai 950 tahun. Ini keistimewaan pertama. Keistimewaan yang kedua, Nabi Nuh alaihissalam ternyata adalah nenek moyang kita seluruhnya. Ya. Jadi nenek moyang kita yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam. Beliau adalah Abul Bashar. Kemudian nenek moyang kedua adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Tolong merapat ya, tolong merapat. Ada yang jadi ketika terjadi tufan bukan angin topan ya, bukan. Tufan maksudnya banjir besar. Maka seluruh manusia meninggal di atas muka bumi, yang tersisa hanyalah Nabi Nuh dan orang-orang yang Allah selamatkan, ashabus safinah, yang ada berada di atas kapal, di atas bahtera. Dan jumlah mereka cuma sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kata Allah, yang beriman bersama Nabi Nuh cuma sedikit, sekitar 80 orang. Ada yang mengatakan, bahkan sebagian pendapat mengatakan hanya 8 orang, ada yang mengatakan cuma 7 orang. Ya, ada khilaf di kalangan para ahli sejarah. Tapi pendapat banyak dikatakan jumlah mereka 80 orang. Ya. Dari orang-orang bersama Nabi Nuh, Nuh juga di atas kapal tersebut, dia bersama 3 putranya, yaitu Sam, Ham, dan Yafith. Ya. Nabi Nuh punya anak 4, Sam, Ham, Yafith, dan Yam. Yam disebut dengan Kanaan. Yam ini yang anaknya kafir yang tenggelam. Disebut oleh ahli sejarah dengan Yam, orang-orang ahlul kitab mengatakan Kanaan. Maka tatkala mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya tidak punya anak keturunan, atau anak keturunan mereka meninggal, tidak berlanjut. Yang berlanjut anak keturunannya cuma anak keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Dalilnya apa? Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin. Kata Allah, kami jadikan anak keturunan Nabi Nuh itulah yang tersisa. Itulah yang tersisa di atas muka bumi ini. Jadi kita semua ini adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam. Sebagaimana kita semua ini adalah keturunan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Nuh anaknya yang hidup 3 orang, Sam, Ham, dan Yafith. Sam disebut dengan Abul Arab, seluruh orang-orang Arab keturunan Sam. Kemudian Ham, kata sebagian mereka mengatakan Abu Rum, seluruh orang-orang Romawi keturunan Ham. Jadi orang-orang Eropa semua keturunan apa? Ham. Orang-orang Arab semua keturunan Sam. Yafith adalah keturunan orang-orang Habasyah, Ethiopia, orang-orang Sudan, semuanya keturunan apa? Yafith. Nah, antum saya enggak tahu keturunan yang mana. Tapi salah satu daripada 3 ini ya. Ya. Dari 3 ini beranak pinak akhirnya muncullah antum-antum ini ya. Jadi karena kita tahu Nabi Nuh alaihissalam adalah nenek moyang kita bersama ya, maka sebenarnya kita harusnya tertarik mendengar cerita tentang nenek moyang kita. Karena kita bercerita tentang leluhur kita bersama, dialah Nuh alaihissalam. Ini keistimewaan berikutnya dari Nabi Nuh. Keistimewaan yang lain dari Nabi Nuh alaihissalam ya, Allah sebutkan Nabi Nuh alaihissalam diberi pujian oleh Allah dengan pujian abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzurriyyata man hamalna ma'a Nuh, innahu kana abdan syakura." Dialah Nuh abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Dan ini diketahui oleh manusia kelak pada hari kiamat tatkala di padang mahsyar. Sebagaimana dalam hadis Asy-Syafa'ah Al-Uzma, hadis yang masyhur, tatkala di hari kiamat kelak, tatkala manusia dibangkitkan di padang mahsyar dengan jarak matahari 1 mil, maka keringat mereka bercucuran, mereka dalam kondisi kepayahan, mereka menanti-nanti kapan Allah datang untuk memulai persidangan. Dan inilah kondisi yang sangat berat. Ya, ibarat
seorang mau disidang, sekelompok orang mau disidang, tetapi ruang persidangan masih ditutup. Mereka disuruh tunggu di luar sementara matahari sangat panas. Maka mereka ingin segera dimulai persidangan. Maka datanglah manusia dengan penuh kepayahan dan kesulitan menuju kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian mereka mengatakan, "Ya Adam, anta abul bashar. Khalaqakallahu biyadaihi wa asjada laka malaikatahu askanakal jannah." Wahai Adam, engkau adalah nenek moyang manusia. Manusia yang pertama adalah engkau. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Allah menyuruh malaikat untuk sujud kepadamu. Allah menempatkan engkau di surga. Ya. Kemudian kata mereka, "Ama tara ma nahnu fih wa ma balaghana." Tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami di padang mahsyar ini? Tidakkah kau lihat kepayahan yang kami rasakan? Ala tashfa' lana ila rabbik. Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu? Maka Nabi Adam alaihissalam kemudian berkata, "Inna rabbi qad ghadiba al-yawma ghadaban lam yaghdab mithlahu qablahu wala ba'dahu." Sungguhnya Rabbku hari ini sedang sangat murka. Tidak pernah Allah murka sebelumnya seperti ini dan Allah tidak akan murka setelahnya seperti ini. Wa qad nahani 'an syajarah, dan sungguhnya ya Allah telah melarangku untuk mendekati sebuah pohon dan aku mendekati dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Adam alaihissalam minta uzur, tidak bisa memberi syafaat karena dia pernah melakukan kesalahan. Adam berkata, "Nafsi nafsi, jiwaku jiwaku, diriku juga butuh syafaat, bukan kalian saja, saya juga butuh syafaat." Nabi Adam berkata, "Idhabu ila ghairi," pergilah kepada nabi yang lain. "Idhabu ila Nuh," kata Adam, pergilah kalian kepada Nabi Nuh. Ya. Orang-orang pun meninggalkan Nabi Adam di padang mahsyar, maka mereka berjalan menuju kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian mereka bertemu dengan Nabi Nuh. Mereka berkata, "Ya Nuh, anta awalur rusuli ila ahli al-ard." Engkau adalah rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Wa qad sammaka Allahu 'abdan syakura, dan Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Jadi mereka tahu keistimewaan Nabi Nuh. Sammaka Allahu 'abdan syakura, Allah telah menamakan engkau dengan hamba yang pandai bersyukur. Ala tara ma nahnu fi, tidakkah kau lihat bagaimana kondisi kami, wa balaghana, kesulitan yang kami hadapi. Ala tasfa' lana ila rabbik, tidak kau beri syafaat bagi kami di sisi Rabbmu. Nabi Nuh sama mengatakan, Rabbku sedang murka, tidak pernah murka seperti ini sebelumnya dan tidak akan murka seperti sesudahnya. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Nafsi nafsi, jiwaku juga butuh syafaat, jiwaku juga butuh syafaat. Idhabu ila ghairi," pergilah kepada nabi yang lain. Nabi Nuh menolak untuk memberi syafaat. Akhirnya mereka pergi kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga menolak. Mereka pergi kepada Nabi Musa. Nabi Musa menolak. Mereka pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa menolak sampai akhirnya pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sujud di bawah arsy, sujud yang lama memuji Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah. Kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak wa sal tu'ta washfa'tu syaffa'." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dari sujudmu. Mintalah kepada Allah akan dikabulkan. Berilah syafaat, kau akan diberi syafaat. Itu yang disebut dengan maqamah mahmudah. Intinya, manusia pada hari kiamat kelak tahu Nabi Nuh, di antara pujian Allah kepada Nabi Nuh, abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Padahal Nabi Nuh alaihissalam, kalau kita lihat sejarahnya nanti, ya, Nabi Nuh bukan orang paling kaya. Nabi Nuh hidup dengan kesulitan. Nabi Nuh tiap hari dicaci maki oleh umatnya. Selalu diuji dengan ujian yang sangat berat. Tadi kata siapa? Muhammad bin Ishaq. Tidak ada seorang nabi pun yang diuji seperti ujiannya Nabi Nuh dari kaumnya, kecuali nabi yang terbunuh, ada nabi yang terbunuh. Ya, tetapi selain itu, nabi yang paling berat diuji oleh kaumnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Meskipun ujian berat dia hadapi selama 950 tahun, tapi ternyata dia adalah hamba yang pandai bersyukur. Seharusnya kalau kita kasih gelar, dia adalah hamba yang bersabar, lebih cocok. Seharusnya kalau dikasih gelar hamba yang bersabar lebih cocok, tapi ternyata Nabi Nuh mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Dia bukan cuma pandai bersabar, bahkan dia pandai apa? Bersyukur di tengah-tengah kesulitan yang dia hadapi. Dia pandai bersyukur di tengah-tengah kesulitan dan ujian yang luar biasa yang dia hadapi. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam. Dan Nabi Nuh alaihissalam kenapa dikatakan hamba yang pandai bersyukur? Maka ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, di antaranya Nabi Nuh alaihissalam lisannya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia dapat kenikmatan selalu dia memuji Allah, alhamdulillah. Kalau dia makan makanan dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman dia memuji Allah. Kalau dia pakai baju dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan dialah hamba syakuran, abdan syakuran, hamba yang senantiasa bersyukur. Selalu mengingat kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Ujian berat yang dia hadapi seakan-akan terlupakan. Itulah Nabi Nuh alaihissalam, ya. Dan Allah suka dengan hamba yang seperti itu. Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yardu 'anil 'abdi
idza akala al-aklata fayahmaduhu 'alaiha aw ayashraba syarbah fayahmaduhu 'alaiha. Allah sungguh ridha, suka kepada seorang hamba kalau dia makan makanan lantas dia memuji Allah. Kalau dia minum minuman maka dia memuji Allah. Ya, makanya di antara sunnah kalau kita setelah makan, setelah minum kita baca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am min ghairi haulin minni wala quwwah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku makanan ini atau minuman ini tanpa ada daya upaya dariku. Atau paling tidak kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Ini di antara keistimewaan Nabi Nuh. Di antara keistimewaan Nabi Nuh alaihissalam yang lain, Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul yang pertama yang Allah utus ke atas muka bumi. Rasul yang pertama. Jadi antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam atau Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 kurun. Dan tidak diutus Rasul kecuali Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kana baina Adam wa Nuhin asyratu qurun wa kanu 'alal Islam. Kata Ibnu Abbas, jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 10 kurun dan seluruhnya di atas Islam, belum ada kesyirikan. Seluruhnya di atas Islam. 10 kurun ini maksudnya apa? Ada yang berpendapat 10 kurun maksudnya satu kurun adalah 100 tahun. Berarti kalau 10 kurun 1000 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh adalah 1000 tahun. Ini pendapat. Pendapat yang lain disebutkan juga oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwasanya qarn bisa dimaksudkan adalah generasi. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 10 generasi. Dan satu generasi umurnya panjang-panjang. Lihat aja Nabi Nuh saja sampai 1000 tahun lebih. Ya. Dan tidak tahu umat-umat sebelum Nabi Nuh mungkin lebih panjang lagi umurnya. Ya. Oleh karenanya, kalau demikian makna qarn adalah generasi, berarti jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh bisa ribuan tahun. Banyak. Ya. Mungkin 10.000, mungkin lebih. Kalau satu generasi saja 1000 tahun, apalagi 10 generasi. Dan selama itu belum ada Rasul yang diutus. Padahal telah terjadi kemaksiatan, padahal telah terjadi pembunuhan. Di antara maksiat yang terjadilah terbunuhnya Habil oleh Qabil. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'idah. Watlu alaihim naba'a bani Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulanna qala inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadi li aqtulak. Ya. Kata Allah, bacakanlah kepada mereka tentang kisah dua bersaudara Qabil dan Habil yang mereka berdua menyerahkan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, maka korban diterima oleh Allah dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Akhirnya Qabil hasad kepada Habil, ya. Padahal mereka bersaudara kandung, ya. Saking hasadnya dia berkata, la aqtulannak, sungguh aku benar-benar akan bunuh engkau wahai adikku. Dia ingin bunuh adiknya sendiri. Maka adiknya berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ya, korban itu diterima dari orang yang bertakwa. Ya. Akhirnya kata dia, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani. Kalau kau ingin membunuhku, aku tidak akan membalas. Silakan bunuh aku. Akhirnya kakaknya bunuh dia. Ini antara maksiat yang terjadi setelah Nabi Adam tiada, ternyata kakak membunuh adiknya. Berarti maksiat pembunuhan sudah terjadi. Dan mungkin ada maksiat-maksiat yang lain. Ada mungkin pemerkosaan atau ada perzinahan atau ada pencurian, pembunuhan saja terjadi. Tetapi selama ribuan tahun tersebut Allah belum mengutus seorang rasul. Kapan seorang rasul diutus oleh Allah? Tatkala muncul kesyirikan. Dan kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta adalah kesyirikan yang terjadi di zaman kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Maka saat itulah Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perkataan kaum Nabi Nuh dalam surat Nuh? Kata Allah, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira. Para kaum Nabi Nuh saling mengingatkan di antara mereka untuk bersabar menyembah tuhan-tuhan mereka. Jadi bersabar dalam kesyirikan, sabar menyembah syirik. Kata mereka, jangan sekali-sekali kalian meninggalkan Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. 5 Tuhan kita ini jangan ditinggalkan. Sembah terus 5 Tuhan kita ini. Jadi mereka sering mewasiatkan. Nah, siapakah 5 orang ini?
Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari, ya. Ibnu Abbas berkata, haula'i asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini 5 orang inilah nama orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Falamma matu, tatkala 5 orang soleh ini meninggal dunia, auha syaitan ila qaumihi, maka syaitan memberi wahyu, membisikkan kepada kaum Nabi Nuh, anin sabu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wa sammuha bi asma'ihim. Kata syaitan ingin menggoda manusia, menjerumuskan kepada kesyirikan, tapi syaitan melalui tahapan. Tahapan pertama disuruh bangun dulu patung-patung. Kata syaitan, bangun patung-patung di tempat biasa mereka duduk-duduk bermajelis, kemudian namakan patung-patung tersebut dengan nama-nama orang-orang soleh tersebut. Tujuannya apa? Agar termotivasi orang kalau lihat patung orang soleh tersebut semangat beribadah, ingat ketakwaan mereka, memotivasi masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Fafa'alu walam tu'bad, maka mereka pun bangun patung-patung, mereka namakan dengan nama-nama orang soleh tersebut, namun patung-patung tersebut belum disembah. Kapan disembah? Tahapan berikutnya oleh syaitan. Falamma halaka ulaik wa nusiyal ilmu ubidat. Tatkala generasi pertama yang bangun patung-patung tadi meninggal dunia, muncul generasi-generasi berikutnya, dan generasi-generasi berikutnya tidak tahu tujuan dibangun patung ini untuk memotivasi. Datang syaitan lagi mewahyukan bahwasanya patung-patung ini disembah, dan kalau disembah akan mendatangkan maslahat-maslahat. Akhirnya disembahlah patung-patung tersebut. Demikian cara syaitan menggoda manusia. Jadi ternyata kesyirikan pertama kali terjadi di alam semesta adalah di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam. Dan ternyata sebab terjadi kesyirikan di alam semesta adalah karena mengkultuskan orang-orang soleh. Mengkultuskan orang-orang soleh, berlebih-lebihan, gulu fi salihin, berlebih-lebihan terhadap orang-orang soleh. Dan ini yang telah disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya sebab utama terjadi kesyirikan di alam semesta ini adalah terlalu berlebih-lebihan kepada orang soleh. Dan ini benar. Ya, kalau kita berbicara tentang berbagai macam kesyirikan di alam semesta adalah sebabnya karena bersikap mengkultuskan orang-orang soleh. Contoh kaum Nabi Nuh, siapa? Wad, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr. Ini orang soleh. Dikultuskan, akhirnya lama-lama disembah. Contoh kesyirikan terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Siapa yang disembah? Di antara yang disembah adalah Lata. Dan Lata ini kata Ibnu Abbas dalam Sahih Al-Bukhari juga, kana yalitu sawiq walil hujjaj. Dia adalah orang yang soleh, yang dahulu waktu masih hidup sering membuat adonan makanan dibagi-bagikan kepada jemaah haji, gratisan. Dia bagi makan kepada jemaah haji. Tatkala dia meninggal maka dibangunlah patung di atas kuburannya, akhirnya disembah. Lihat orang soleh juga. Waktu mereka masih hidup, Lata waktu masih hidup belum disembah. Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, Nasr waktu masih hidup juga belum disembah. Kapan mereka disembah? Tatkala sudah meninggal dunia. Syaitan menggoda, akhirnya mewahyukan, akhirnya disembah setelah mereka meninggal dunia. Contoh lain, contohnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, orang yang sangat soleh, Nabi yang sangat soleh. Waktu dia masih hidup tidak ada yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Tidak ada dari Hawariyin, dari sahabat-sahabat Nabi Isa yang menyembah Nabi Isa alaihissalam. Kapan Nabi Isa disembah? Tatkala diangkat oleh Allah, baru kemudian disembah. Setelah dia tiada, baru disembah oleh orang-orang Nasara yang jumlah mereka sekarang miliaran. Jumlah mereka sekarang apa? Miliaran. Di atas kesyirikan yang disebut oleh Allah ad-dhalin, orang-orang yang sesat. Kita bicara tentang Buddha, Siddhartha Gautama. Waktu dia masih hidup belum disembah. Tidak ada sahabat-sahabat Buddha yang menyembah Buddha. Apalagi para tabi'in dari tidak ada yang menyembah Buddha. Ya. Oleh karenanya ada risalah S3 disertasi di Universitas Islam Madinah yang tulis orang Thailand, kakak kelas saya. Ya. Dia tulis tentang hakikat dari agama Buddha. Dia sebutkan waktu Buddha masih hidup berdasarkan literatur sejarah tidak ada yang menyembah Nabi Buddha, tidak ada yang menyembah Buddha. Dan Buddha tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, dan dia tidak pernah menciptakan pohon, tidak pernah menciptakan hewan. Dia hanyalah orang bijak yang menyampaikan nasihat-nasihat yang indah. Waktu dia masih hidup tidak ada yang sembah. Tatkala dia sudah meninggal baru apa? Baru disembah. Baru disembah oleh kaumnya. Ya. Dan demikianlah kesyirikan-kesyirikan yang ada. Ya. Banyak wali-wali yang disembah, sunan-sunan disembah, didatangi, dimintai doa dan macam-macamnya, berdoa meminta kepada penghuni kubur setelah mereka meninggal dunia. Setelah mereka meninggal dunia. Oleh karena dari sini kita tahu kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat keras dalam masalah kuburan. Karena Nabi melarang segala sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada pengkultusan terhadap orang soleh yang akhirnya disembah.
Ya, maka Nabi SAW melarang kuburan ditinggikan. Rasulullah SAW melarang kuburan di semen. Rasulullah SAW melarang kuburan ditulisi. Rasulullah SAW melarang kuburan dikasih lampu. Rasulullah SAW melarang solat ke arah kuburan. Ini semua perkara bukan syirik. Meninggikan kuburan, menulisin kuburan, kasih tanah mengkapuri kuburan, menyemen kuburan. Ini bukan syirik. Solat ke arah kuburan juga bukan syirik. Tapi ini dilarang karena khawatir mengantarkan kepada hal-hal tersebut. Ya. Namun kata Ibnul Qayyim rahimahullah, seluruh larangan Nabi tentang kuburan dilanggar oleh kaum muslimin. Dilanggar oleh kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya Syarhus Sudur. Disebutkan, antum bayangkan ada seorang masuk ke kuburan orang soleh. Kemudian kuburan ini ternyata tinggi, ditinggikan. Kemudian dilapisi dengan sitar, dengan kain, ditulis tulisan kaligrafi. Kemudian dikasih dupa-dupa, kemudian dikasih lampu. Ya, kemudian ada orang baca Quran sekitarnya. Tatkala orang datang, apa perasaan dia? Ini jangan-jangan mayat ini bisa beri manfaat, bisa beri mudarat. Timbul keyakinan tersebut muncul dengan sendirinya, apalagi orang-orang awam. Akhirnya para orang minta kepada penghuni kubur tersebut. Akhirnya itu kesyirikan yang dilarang. Dan itu banyak terjadi. Banyak orang-orang datang ke kuburan kemudian minta kepada kuburan. Kalau menziarahi kuburan bagus. Menziarahi kuburan tujuannya apa? Untuk mengingat kematian, untuk mendoakan penghuni kubur. Itu tujuan ziarah kubur yang sunnah. Tujuannya untuk mengingat kematian agar kita ingat bahwasanya kita akan meninggal seperti dia. Yang kedua untuk mendoakan penghuni kubur. Sebagaimana para sahabat yang masih hidup datang ke kuburan syuhada Uhud mendoakan para syuhada Uhud. Bukan minta-minta kepada mereka. Namun ternyata syariat yang indah ziarah kuburan ini terkadang berubah. Orang-orang datang bukan mendoakan penghuni kubur, malah minta-minta kepada penghuni kubur. Terkadang ya, apalagi terkadang sangat menyedihkan, terkadang diprovokasi oleh sebagian orang-orang dai-dai yang mengatakan malah suruh ke situ, malah suruh minta-minta ke situ, menyuruh kepada kesyirikan. Ini adalah sebab terjadinya kesyirikan di alam semesta, sikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Ya. Kemudian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seluruh nabi menyeru kepada tauhid. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami mengutus pada setiap umat seorang rasul yang menyeru kepada kaumnya sembahlah Allah dan jauhilah kesyirikan. Ya. Dan mengingatkan manusia dari kesyirikan itu tujuan utama para anbiya, para nabi. Kita mengingatkan manusia dari berbagai macam maksiat, dari perzinahan kita ingatkan bahaya, ya, dari perjudian, dari khamar, dari riba, tetapi mengingatkan manusia kepada kesyirikan itu sangat penting karena itu maksiat yang paling besar. Maksiat yang sangat paling besar. Ini pertama, syirik adalah maksiat yang paling besar. Yang kedua, maksiat itu masih terjadi, kesyirikan masih ada di zaman kita. Masih ada atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang menyembelih kepada selain Allah, masih banyak orang menyembelih kepada jin, masih banyak orang pakai jimat, masih banyak orang pergi ke dukun. Dukunnya saja masih banyak. Dukun masih banyak atau tidak? Masih banyak. Masih banyak orang pergi ke kuburan-kuburan wali minta-minta ke situ. Masih banyak. Masih banyak, bukan tidak ada, masih banyak. Dan banyak orang melakukan kesyirikan, mereka tidak tahu kalau itu syirik. Ini jadi masalah. Kalau orang berzina mereka tahu itu dosa, mereka tahu itu zina. Kalau orang minum khamar mereka tahu itu dosa. Kalau orang makan riba mereka tahu itu dosa. Kalau orang mencuri dia tahu itu dosa. Tapi banyak orang melakukan kesyirikan dia tidak sadar itu kesyirikan. Maka semakin menekankan kita untuk mengingatkan itu adalah kesyirikan. Banyak orang ya pakai jimat dia menyangka ini bukan syirik, namanya ikhtiar, usaha. Padahal apa? Syirik. Banyak dukun namanya orang pintar. Dia pergi ke orang pintar, ini orang pintar. Dia tidak merasa berdosa sama sekali. Ya. Banyak orang memotong ayam, memotong kambing untuk bangun rumah, dikatakan tradisi masyarakat. Dia tidak tahu itu syirik. Sehingga perlu diingatkan ini merupakan apa? Kesyirikan. Terkadang kita melarang orang pakai jimat, sementara yang jual jimat kiai kadang-kadang. Repot. Ya. Betapa banyak orang belajar ilmu kanuragan, ternyata itu dengan jin, kerjasama dengan apa? Dengan jin. Dengan jin ya. Saya mau cerita, saya kemarin habis dakwah di suatu tempat, situ banyak orang-orang sakti. Bukan di sini.
saya pergi dakwah di sana, terkenal, saya tidak ingin sebut nama kota tersebut. Intinya saya dari sana, kemudian saya pulang diantar oleh salah seorang ustaz sunnah juga, semobil, dari berjam-jam kita berjalan bareng. Dia cerita, Ustaz, saya ini berasal dari keluarga sakti-sakti. Bapak saya sakti, om saya sakti, kakek saya juga sakti. Jadi banyak orang datang belajar ke mereka, minta ilmu, nanti suruh bayar mahar. Ya. Terus dia cerita, suatu hari sepupu saya, dia enggak pandai ngomong. Dia kalau ceramah ke depan orang mungkin enggak enak ngomongnya. Pokoknya dia enggak pandai ngomong. Maka dia ingin belajar sama om saya tentang ilmu supaya pandai ngomong ya. Jadi ada ilmunya juga supaya pandai apa? Ngomong. Akhirnya dia belajar sama om saya, kata om saya, "Oke, kamu silakan belajar, tapi maharnya harus bayar 10 gram emas." 10 gram emas. Akhirnya kata sepupu saya, "Ya om, ya, tapi 5 gram dulu ya om ya. Yang penting saya belajar dulu." Kata omnya, "Enggak apa, 5 gram nyusul." Akhirnya dikasihlah 5 gram, kemudian dia belajar ilmu tersebut, suruh wirid ini, wirid anu, suruh ini, ritual. Akhirnya dia pandai ngomong. Waktu dia pandai ngomong, yang pertama dibohongin omnya itu. Akhirnya 5 gram tidak dibayar-bayar sampai sekarang. Setelah itu, dia bohongin banyak orang, ngomong. Sampai Ustadz ini cerita, dia pernah telepon saya mau pinjam uang, saya enggak berani ngomong Ustadz. Karena saya takut dia apa? Nyihir saya dengan ilmunya tersebut. Maka langsung saya bentak-bentak sebelum dia, karena kalau saya sudah dengar lama, akhirnya saya terbawa. Ya, seperti itu. Ini ilmu-ilmu yang mengerikan, pasti ada kaitannya dengan jin. Dengan dibumbui dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Betapa banyak orang wirid-wirid dengan ayat Al-Quran, ternyata disalahgunakan. Ya. Contoh, saya pernah meruqyah seorang ustaz. Ya. Alhamdulillah sekarang dia sudah berdakwah di mana-mana. Dia minta untuk diruqyah. Saya bilang, ada apa? Dia minta diruqyah. Saya baca Al-Quran, dia kepanasan. Saya tanya, kenapa kamu bisa begini? Saya dulu, waktu masih di Indonesia, saya dulu sering baca surat Yusuf. Dengan harapan cewek-cewek mudah tergoda dengan saya. Supaya tampannya Nabi Yusuf kecipratan ke dia ya. Ini salah, padahal surat Yusuf alaihissalam adalah untuk mengingatkan tentang bahaya fitnah wanita. Iya atau tidak? Nabi Yusuf digoda oleh wanita dan Nabi Yusuf bisa selamat. Ini malah digunakan untuk bisa gayat apa? Cewek. Akhirnya kemasukan jin. Bayangkan gara-gara baca Quran kemasukan apa? Jin. Kenapa waktu dia baca Quran niatnya bukan untuk mencari hidayah, ya, tapi untuk niat yang salah, niat duniawi. Akhirnya jin masuk ke dalam tubuhnya. Saya juga pernah meruqyah orang, dia kemasukan jin waktu di Pondok Jamilur Rahman di Jogja dengan Ustaz Abu Sa'ad rahimahullahu taala. Orang itu kenapa kemasukan jin? Setelah dia sadar, dia tanya, dia baru kemasukan jin karena baca ayat kursi kalau enggak salah 7.000 kali. Ayat kursi yang harusnya mengusir setan malah buat dia kemasukan apa? Setan. Ini kenyataan mengerikan ya. Oleh karenanya ya, seperti ini. Ayat Al-Quran disalahgunakan. Ada orang bilang, Ustaz, kalau mau hilang ada yang bisa dibaca wirid berapa ribu kali. Apa bacaannya? Wal yatalattaf, wal yatalattaf. Itu adalah ayat paling tengah dalam Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran lama warna merah kan? Wal yatalattaf. Nanti bisa hilang. Masa? Kalau ente sudah bisa hilang, ente mau apa? Emang enak kalau bisa menghilang. Sudah menghilang terus isi cari, Mas di mana? Cari aja sendiri di mana. Anak-anak cari, Abi di mana? Menghilang. Akhirnya apa? Orang kalau sudah bisa menghilang, itu tujuan macam-macam. Pengen ngintip orang lah, pengen ngambil barang orang lah. Seperti itu, dikasih jalan oleh setan. Paham? Karena niat dia memang sudah salah. Al-Quran dijadikan untuk gitu-gitu. Dan ini kejadian. Ya. Tadi seperti itu, untuk bisa ngomong, pakai wirid-wirid. Tapi sudah niatnya keliru. Niatnya keliru. Ya. Sama ada Ustadz ini punya kakak. Ustadz sunnah juga. Dia mondok di salah satu pondok sunnah di Jawa. Dan beberapa preman-preman datang ke situ mengancam-ngancam. Akhirnya dia jengkel, dia pulang ke kotanya, dia ambil keris atau pedang atau pisau dari kakeknya. Kakeknya kan sakti. Dia bawa pisau tersebut, dia bawa ke pondok. Akhirnya pada waktu malam ada preman-preman terus datang mengganggu dia, dan preman tersebut dari kota yang sama. Dari kota dia. Maka dia jengkel, dia keluarkan, "Nih, pedang kakek saya, siapa yang berani maju? Saya ambil dari kampung." Oh, mereka takut. Karena sesama yang punya ilmu begitu biasanya tahu, oh ini jinnya gede nih. Ini sakti gitu. Ini sakti. Kalau yang enggak punya ilmu enggak tahu sakti enggak sakti. Ya, karena mereka pakai ilmu, dia juga punya pisau yang sakti, akhirnya mereka ketakutan. Akhirnya mereka pergi. Rupanya kakaknya ini lupa mengembalikan pisaunya ke
kakeknya. Setelah lama kakeknya mulai kesakitan di sana di kampung, mulai bengkak-bengkak, mulai apa? Katanya, mana itu pisau saya? Tidak dikasih makan, tidak diwiritin. Ya. Subhanallah. Begitu seperti itu. Jadi maksud saya banyak hal-hal yang merupakan kesyirikan yang orang tidak sadar kalau itu apa? Syirik. Beda dengan maksiat. Ini menekankan kita agar berusaha untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kesyirikan. Risikonya memang dibenci masyarakat sebagian orang, tapi banyak orang dapat hidayah. Tidak usah peduli, ya. Tidak usah peduli. Sekarang betapa banyak kuburan disembah. Jangankan kuburan orang soleh, terkadang kuburan orang enggak beres pun disembah. Orang enggak beres itu juga disembah. Menyedihkan. Menyedihkan. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala terjadi kesyirikan, Allah pun mengutus Nabi Nuh alaihissalam untuk melarang kesyirikan tersebut. Bagaimana tentang cerita dakwah Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya dan apa saja godaan-godaan, ujian-ujian yang dihadapi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Sebelum kita menyebut tentang kisah tersebut, saya ingin menyampaikan ya, salah satu kisah yang diingkari oleh orang-orang liberal adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Orang-orang liberal menganggap kisah-kisah dalam Al-Quran itu adalah kisah-kisah yang fiktif, tidak mesti terjadi. Tidak mesti terjadi. Padahal seluruh kisah dalam Al-Quran adalah kisah yang nyata. Makanya Allah suruh ceritakan kisah-kisah tersebut. Kata Allah, "Faqususil qasasa la'allahum yatafakkarun." Ceritakanlah kisah-kisah, semoga mereka berpikir, mengambil pelajaran. Allah berfirman juga, ya, tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Allah katakan, "Ma kana haditha yuftara, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab, ma kana haditha yuftara." Sungguh pada kisah mereka itu ada pelajaran bagi orang yang cerdas. Ma kana haditha yuftara. Dan kisah tersebut bukanlah kisah yang fiktif, tapi kisah yang pernah terjadi. Kisah Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua nabi-nabi yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, demikian disebut oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya, semuanya kisah nyata, bukan kisah dongeng belaka. Yang mengatakan kisah itu dongeng orang-orang kafir. Ma hadza illa asatirul awwalin, kata mereka. Inilah dongeng-dongeng orang terdahulu, orang-orang kafir dahulu, orang musyrikin Arab dahulu menamakan Al-Quran dengan apa? Dongeng orang-orang terdahulu. Ternyata perkataan orang musyrikin ini diulangi lagi oleh orang liberal zaman sekarang. Dalam sebuah tulisan yang berjudul "Perspektif Lain Atas Kisah atau Dongeng dalam Quran". Bayangkan. Judulnya "Perspektif Lain atau Kisah atau Dongeng dalam Al-Quran". Saya nimbrung diskusi sedikit ya, karena tema soal kisah dalam Quran ini menarik untuk dibicarakan. Pertanyaan pertama, apakah kisah-kisah dalam Al-Quran itu semua secara faktual pernah terjadi? Dia mengatakan Quran tidak terlalu peduli dengan faktualitas cerita-cerita itu. Yang penting adalah moral atau pesan yang hendak dihantarkan melalui kisah tersebut. Dia berkata lagi, menurut saya penggambaran tentang Tuhan dalam Quran itu jujur saja ya, harus diakui masih dipengaruhi perspektif agama Yahudi. Maksud saya begini, kata dia, kalau kita telah kisah-kisah dalam Quran ada pola demikian. Nuh, Nabi datang, berdakwah, lalu masyarakat menolak, bahkan memusuhi. Ujung ceritanya Tuhan marah, mengirim azab. Azab yang buat saya paling mengerikan adalah banjir Nuh. Di antara yang dia ingkari kisah Nabi Nuh alaihissalam. Azab ini secara nurani dan akal sehat sangat mengganggu. Jadi kisah Nabi Nuh tidak sesuai, menurut dia tidak sesuai dengan akal sehat. Menyelisih nurani dia. Kita bilang akal dia yang sakit, nurani dia yang enggak beres, paham? Ini dia bilang beraninya. Apakah benar hanya karena masyarakat menolak dakwah Nabi Nuh, Tuhan marah besar dan mengirim banjir yang melanda seluruh bumi? Dia tidak tahu ini masyarakat kurang ajar, 950 tahun mengejek Nabi. Kata dia, Quran memberikan restu atas konsep Tuhan pendendam. Mengerikan. Dia juga punya makalah judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Mengerikan. Dia membandingkan antara cerita dalam Al-Quran
dongeng Spider-Man dan film-film Hollywood lainnya dengan kisah dalam Al-Quran. Jadi menurut logika tokoh liberal ini, ya, bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu enggak nyata. Allah hanya ingin menyampaikan pesan moral dalam kisah-kisah tersebut. Contoh ibarat seperti seorang ibu ingin mengajarkan kecerdikan atau kecerdasan kepada anaknya. Sebelum tidur, ibu tersebut cerita tentang kisah kancil dan buaya. Yang kisah tersebut tidak pernah terjadi, tetapi ada pesan yang ingin disampaikan. Paham? Paham tidak? Seperti mungkin ada kisah tentang misalnya sang puri yang dirubah jadi apa? Batu. Mungkin tidak pernah terjadi, tapi ada kisah agar orang-orang tidak durhaka kepada ibunya. Ya, seperti itu. Namun kisah ini tidak terjadi. Kenapa? Menurut ulil absar, secara akal sehat dia, akal sakit dia, ya, bahwasanya cerita Nabi Nuh tidak masuk akal, kata dia. Sebenarnya kenapa dia menolak kisah-kisah ini? Karena kisah-kisah para nabi bertentangan dengan pemahaman liberal. Orang-orang liberal mengatakan masalah agama tidak boleh kita intervensi. Ini adalah hak yang paling privasi. Tidak boleh ente mengajarkan agama ente kepada orang lain. Menurut mereka semua agama masuk apa? Surga. Semua agama masuk surga. Sementara nabi-nabi tidak. Nabi-nabi menegur kaumnya yang melakukan kesyirikan. Didakwahi terus sampai 950 tahun. Kalau menurut versi pandangan orang liberal, Nabi Nuh kok maksa-maksa sih? Paham? Maka cerita-cerita para nabi tersebut tidak sesuai dengan konsep liberal. Menghancurkan konsep liberal dari akarnya. Maka supaya bisa menolak ini semua, dia buat sebuah cara pandang bahwasanya kisah-kisah ini hanyalah apa? Fiktif. Ini berarti menuduh Allah berbohong dong. Allah waktu sampaikan kisah-kisah ini, Allah sampaikan ini dongeng atau asli? Asli. Sementara nyata, sementara ulil absar mengatakan ini dongeng. Secara tidak langsung dia menuduh Allah adalah berdosa. Dan perkataan dia persis seperti perkataan orang-orang musyrikin Arab, asatirul awwalin. Al-Quran hanyalah dongeng-dongeng orang terdahulu. Ini mengerikan, ini kekufuran. Ya, saya tidak bosan-bosan mengingatkan hal ini karena liberal sekarang mungkin lagi redup, suatu saat akan muncul lagi. Selalu begitu. Ya, mungkin pakai baju yang baru. Namanya bukan Islam liberal lagi, mungkin pakai baju yang baru. Sekarang banyak di antara mereka memakai baju Islam Nusantara. Ya. Tidak semua liberal, tapi sebagian orang liberal memakai baju Islam Nusantara. Padahal pemikirannya tetap apa? Liberal. Memanfaatkan suatu nama untuk menggolkan kembali pemikiran liberal yang mulai redup. Ya. Dan mereka ini dai-dai yang rusak. Ya. Hati-hati. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ceritakan tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Allah menyebut kisah Nabi Nuh dalam banyak surat, di antaranya dalam surat Al-A'raf. Allah Subhanahu Wa Taala, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Kemudian dia berkata, ya kaumku, u'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah semata dan tidak ada sembahan selain Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku khawatir adab yang pedih akan menimpa kalian. Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Maka berkatalah para pembesar-pembesar dari kaumnya Nabi Nuh, orang-orang kayanya, pejabat-pejabat tinggi, orang-orang sombong, mereka berkata, wahai Nuh, inna lanaraka fi dhalalin mubin. Sungguh-sungguh menurut kami engkau dalam kesesatan. Bukan cuma kesesatan titik, kesesatan yang nyata. Jadi mereka ini kurang ajar. Mereka justru mengatakan Nabi Nuh berada dalam kesesatan yang nyata. Namun Nabi Nuh seorang nabi yang bersabar. Dia membalas hujatan tersebut dengan perkataan yang baik. Jadi Nabi Nuh, mereka bilang, Nuh ente yang sesat. Sesatnya sesat yang parah. Nabi Nuh tidak berkata, ente yang sesat bukan saya, tidak. Tapi Nabi Nuh membantah tuduhan tersebut. Nabi Nuh berkata, ya qaumi laisa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Wahai kaumku, tidak ada kesesatan sama sekali pada diriku. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Allah mengutusku untuk mendakwai kalian. Uballighukum risalata rabbi, aku sampaikan kepada kalian pesan-pesan surat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wa ansahu lakum, dan aku ingin nasihat bagi kalian. Aku ingin kebaikan bagi kalian. Ya. Jadi yang menolak dakwah Nabi Nuh
adalah para pembesar-pembesar di kaumnya. Oleh karenanya kebanyakan pengikut dari para anbiya adalah orang-orang miskin, orang-orang pembesar-pembesar, orang kaya, orang-orang para pejabat. Kesombongan mereka menghalangi mereka untuk menolak kebenaran. Ya. Kita lanjutkan, silakan yang punya Al-Quran, bawa Al-Quran, silakan buka surat Hud, surat 11 ayat 25. Ayat 25. Allah berfirman tentang kisah Nabi Nuh. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dan dia berkata, aku adalah pemberi peringatan kepada kalian. Faqala al-mala'u alladziina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mithlana. Maka para pembesar-pembesar dari kaum Nabi Nuh yang mereka adalah kafir, mereka berkata, ma naraka illa basyaran mithlana. Wahai Nuh, menurut kami kamu hanyalah manusia biasa. Ya. Jadi mereka tidak mau beriman kepada Nabi Nuh, mereka menyebutkan banyak alasan. Di antara alasan mereka, Nuh, kau hanyalah seorang manusia, kami ingin ada malaikat bersamamu. Walau syaa rabbuna la anzala malaikatan. Kalau Allah berkehendak, kata mereka, Allah akan kirim malaikat menemani engkau. Dan ini sama yang diucapkan oleh orang-orang musyrikin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mali hadzal rasuli ya'kulu at-ta'ama wa yamshi fil aswaq laula unzila ilaihi malak fayakuna ma'ahu rasula fayakuna ma'ahu nadhira. Ya, ini rasul macam apa Muhammad ini, jalan di pasar makan makanan. Kenapa tidak diutus malaikat bersamanya memberi peringatan bersama dia? Jadi mereka mempunyai syarat, kalau kami mau beriman kepada engkau wahai Nuh, datangkan malaikat. Kami tidak mau rasul utusan dari manusia. Harus spesial, utusan berupa malaikat. Kemudian kata mereka, wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradhiluna badiyar ra'yi. Dan kami melihat engkau yang ikut kamu hanyalah orang-orang yang rendahan, orang-orang miskin. Badiyar ra'yi, dia hanya terima tanpa pikir panjang. Kalau kami tidak, itu orang-orang bodoh saja yang ikut kamu itu. Orang-orang bodoh, orang miskin, begitu kau ceramain langsung beriman, tidak pikir panjang. Kalau kami tidak, kami ini mikir dulu apa perkataanmu, kami cerna dulu dan kami tahu kamu salah. Adapun pengikut kamu itu orang bodoh, tidak ngerti. Ibnu Katsir waktu menyampaikan hujahnya orang-orang musyrik ini, Ibnu Katsir berkata, justru kalian yang enggak ngerti. Ya. Kenapa? Karena yang disampaikan oleh Nabi Nuh adalah hujah yang sangat jelas, tidak perlu pikir panjang. Kalau ada orang bilang matahari di atas, perlu pikir panjang atau tidak? Yang pikir panjang itu yang bahlul. Paham? Orang lihat matahari di atas, selesai. Ini cahaya matahari, sudah enggak usah pikir panjang. Justru mereka ini terpuji karena mereka dengan ketulusan hati mereka tidak pikir panjang melihat kebenaran yang sangat terang benderang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Oleh karenanya di antara keistimewaan Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam datang sebagian riwayat, ya, kata Nabi SAW, tidaklah aku mendakwai seorang illa kanat lahu kabwa illa Abu Bakar. Setiap aku dakwai orang, semua orang pasti ada yang ragu-ragu, tidak ada yang langsung terima. Yang langsung terima dakwah saya cuma siapa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Tidak pikir panjang langsung terima dakwah. Kenapa? Dakwah Nabi benar-benar jelas terang benderang. Jadi mereka mencela Nabi Nuh dengan mengatakan, yang ikut kamu wahai Nuh hanyalah orang-orang awam, orang-orang bodoh yang terima langsung. Kalau kami pikir panjang. Justru kalian yang tercela kebenaran yang jelas, ngapain pikir panjang. Taib, hadirin, ya. Kemudian kata mereka, wa ma narau lakum alaina min fadl. Dan kami tidak melihat engkau punya kelebihan di atas kami. Kau bukan orang paling kaya, Nuh. Engkau bukan orang paling kaya. Engkau punya apa kelebihan di atas kami? Kenapa kau jadi rasul? Kenapa kau jadi rasul? Apa kelebihanmu? Bal nadhunnukum kadzibin. Menurut kami kau pendusta wahai Nuh. Subhanallah. Mereka tidak mau terima Nabi Nuh dan mereka bikin persyaratan supaya mereka mau beriman kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh mengatakan kepada mereka. Jadi ada tuduhan-tuduhan mereka kepada Nabi Nuh. Di antara tuduhan mereka kepada Nabi Nuh, kata mereka, in huwa illa rajulun bihi jinnatun. Sungguhnya Nuh ini hanya orang gila. Wa qalu majnunun wasdujir, kata mereka Nuh ini orang gila. Kemudian di antara tuduhan mereka, Nuh ini hanya ingin mencari dunia, ingin menjadi pemimpin. Karena dia miskin, tidak punya apa-apa, maka dia ingin memimpin orang-orang kaya. Yuridu an yatafaddala alaikum. Nuh ini hanya ingin menjadi pemimpin kalian. Caranya bagaimana supaya bisa menguasai orang kaya? Dia ngaku sebagai nabi. Jangan percaya sama Nuh. Jadi mereka ngejek Nabi Nuh. Nuh ini hanya ingin cari dunia. Ingin cari dunia, menjadi pemimpin, dapat dunia, setelah itu dia menguasai kita, dia minta dunia dari kita. Semua tuduhan dituduhkan kepada Nabi Nuh alaihissalam.
Maka Nabi Nuh alaihissalam dengan sabar membantah. Kata Nabi Nuh, "Wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala." Wahai kaumku, aku tidak minta harta kepada kalian. In ajriya illa 'ala Allah. Sungguhnya aku berdakwah, aku mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata mereka juga, "Nuh, kalau kau ingin kami beriman, usir itu orang-orang miskin. Kami tidak ingin kami beriman kemudian bergabung sama orang miskin. Usir mereka, biar kami yang kaya-kaya saja yang beriman." Nabi Nuh tidak mau memenuhi persyaratan mereka. Kata Nabi Nuh, "Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun." Aku tidak akan mengusir orang-orang miskin yang beriman. Sungguhnya mereka akan bertemu dengan Rabb mereka. Akan tapi menurut aku kalian yang jahil, tidak mengerti. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in tarattum afala tadhakkarun. Wahai kaumku, wahai orang-orang kaya, kalau saya usir orang-orang miskin yang telah beriman kepadaku, Allah akan murka kepadaku. Kalau Allah murka kepadaku, siapa yang bisa tolong saya? Kemudian Nabi Nuh bantah. Kata mereka, kalau kau menjadi nabi, kau harus paling kaya. Apa keistimewaan menjadi nabi? Kau bukan paling kaya. Nabi Nuh bantah. Wala aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak pernah berkata kalau aku punya perbendaharaan alam semesta yang milik Allah. Itu milik Allah. Harta, emas, kekayaan milik Allah. Kalau Allah tidak kasih saya tidak punya. Bagaimana kalian maksa saya untuk menjadi orang paling kaya? Wala a'lamul ghaib. Kata mereka, wahai Nuh, kalau kau ingin jadi kami beriman kepadamu, kau harus tahu ilmu gaib. Kata Nabi Nuh, bukan syarat seorang nabi harus tahu ilmu gaib. Wala a'lamul gaib. Aku tidak tahu ilmu gaib, kata Nabi Nuh alaihissalam. Wala aqulu inni malak. Kata kalian, kalau menjadi rasul harus malaikat. Kata Nabi Nuh, wala aqulu inni malak. Aku bukanlah malaikat. Aku hanyalah manusia biasa. Dan seterusnya. Akhirnya Nabi Nuh bantah hujah-hujah mereka. Jadi mereka ini memberi persyaratan untuk beriman kepada Nabi Nuh hanya sekedar untuk debat kusir. Mereka tidak beriman. Sama seperti terjadi para nabi-nabi yang lainnya. Coba kita lihat Nabi Saleh. Nabi Saleh waktu berdakwah lama, akhirnya umatnya marah. Ya Saleh, ente dakwah-dakwah terus. Sudahlah, kalau ente mau kami beriman, itu ada batu besar, keluarkan onta dari batu tersebut. Ontanya harus ukurannya sekian, warnanya begini, bunting, sudah punya anak sebentar lagi lahir. Mustahil ada onta keluar dari batu ya. Ada tumbuh dari batu saja kita aneh, apalagi ada onta keluar dari batu langsung sudah gede langsung. Tidak pakai dari kecil besar, langsung gede langsung sudah punya anak. Suaminya siapa itu onta? Tahu-tahu muncul sudah. Jadi mereka membuat persyaratan yang mustahil. Onta keluar dari batu, tahu-tahu sudah bunting, ada anaknya. Nabi Saleh bilang, kalau bisa keluar onta kalian beriman. Kata mereka, iya kami beriman. Maka Nabi Saleh berdoa, ya Allah keluarkan onta dari situ. Keluar onta, cereng, kaget mereka. Waktu onta keluar mereka tetap tidak beriman. Dia tidak beriman. Nabi Musa alaihissalam kata Fir'aun, kalau kau memang nabi, duel sama para penyihir. Akhirnya terjadi duel. Nabi Musa yang menang. Apa kata Fir'aun? Engkau adalah pemimpin para penyihir. Engkau memang penyihir hebat, wahai Musa. Sudah selesai. Ya. Inna hadza lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr. Ini Musa adalah pemimpin para penyihir. Bahkan kalian itu muridnya Musa. Bayangkan, sudah selesai. Meskipun sudah dikasih mukjizat tidak akan beriman. Sama orang-orang kafir Quraisy juga minta mukjizat kepada Muhammad SAW. Allah sebutkan, kami ingin kau keluarkan kebun-kebun, ingin ada sungai-sungai mengalir, kami ingin kau bisa naik ke langit, kau turunkan buku dari langit. Mereka persyaratkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi ya'rujun laqalu inna ma sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashhurun. Kata Allah, kalau kami bukakan pintu-pintu langit, kemudian mereka naik di atas langit, mereka tetap mengingkari, kata mereka, sungguhnya kami sedang tersihir, mata kami tertutup. Jadi percuma. Sama kalau ternyata Nabi Nuh memenuhi persyaratan mereka, Nabi Nuh tiba-tiba kaya, Nabi Nuh tahu-tahu punya ilmu gaib, tetap saja mereka tidak akan beriman. Jadi mereka minta ini hanya sekedar untuk berjidal saja, berdebat. Namun setiap mereka menyampaikan syubhat dibantah oleh Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh jidal terus sama mereka. Oleh karenanya kata para sebagian ulama, ini dalil boleh seorang dai membantah syubhat-syubhat, tidak jadi masalah. Sebagaimana Nabi Nuh membantah syubhat-syubhat mereka, membantah tuduhan-tuduhan mereka. Akhirnya mereka sudah kalah debat, kata mereka, qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shadiqin. Kata mereka, wahai Nuh, kau memang tukang debat Nuh, terlalu banyak debat. Kau terlalu banyak debat kami, sudah enggak usah banyak debat Nuh. Datangkan azabmu kemari. Kau bilang katanya nanti ada azab pedih, katanya ada azab yang dahsyat. Ini akhafu alaikum azab yaumin azim. Ya, akan datang azab yang dahsyat. Azab yaumin alim, ada azab yang sangat pedih. Datangkan azab yang pedih dan dahsyat tersebut kepada kami.
Sudah, akhirnya Nabi Nuh berkata, "Innama ya'tikum bihillahu insya'a wa ma antum bimu'jizin." Kalau Allah berkehendak, Allah akan kirimkan adab tersebut kepada kalian. Dan kalau adab tersebut sudah turun, kalian tidak akan bisa menolak adab tersebut. Kemudian kata Nabi Nuh, "Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu ayyughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un." Kata Nabi Nuh kepada mereka setelah lama berdakwah, Nabi Nuh berkata, kesimpulannya, percuma nasihat saya kepada kalian wahai kaumku. Saya sudah nasihat kalian capek-capek, kalau Allah memang ingin menyesatkan kalian, percuma nasihat kalian. Nasihat saya kepada kalian. Toh kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Nasihat saya tidak bermanfaat. Jadi Nabi Nuh mengatakan demikian setelah ratusan tahun berdakwah. Setelah 950 tahun berdakwah, dia mengambil kesimpulan mereka ini tidak akan dapat hidayah. Maka dia mengatakan, wala yanfa'ukum nushi, tidak akan beri manfaat kepada kalian nasihatku kepada kalian. In kana Allah yuridu ayyughwiyakum, kalau Allah ingin menyesatkan kalian. Ingat setelah berapa tahun? 950 tahun. Jangan sampai ada orang berdakwah suatu kampung, baru berdakwah sekali dua kali diusir, kemudian berkata, memang Allah menghendaki mereka tersesat. Ya akhi, baru 2 hari ya akhi. Ini 950 tahun. Ya, coba lagi yang ketiga, coba lagi. Ente diusir oleh suatu kaum ya. Pengajiannya dibubarkan, oh memang mereka tidak dapat hidayah. Memang. Percuma saya menasihatkan nasihat kalau Allah ingin menyesatkan mereka. Jangan begitu. Ini yang ente berusaha. Bukan langsung memvonis orang seperti itu. Sabar. Taib. Akhirnya Allah berfirman, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman, dan diwahyukan kepada Nabi Nuh, wahyu dari Allah. Sungguhnya tidak akan beriman dari kaummu kecuali orang-orang yang telah beriman, yang sudah ada. Yang 80 orang itu aja yang beriman. Selanjutnya semuanya enggak bakalan beriman. Sudah Nuh, selesai. Allah tegur, sudah. Allah sampaikan. Diwahyukan kepada Nuh, tidak akan ada yang beriman kecuali yang sudah pernah beriman. Berapa orang? 80 orang. Sisanya yang kau harapkan tidak akan beriman. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Jangan kau sedih dengan apa yang mereka lakukan. Kata Allah, wasna'il fulka bi a'yunina. Ya sudah Nuh, enggak usah dakwahi mereka. Sekarang bikin kapal dengan pengawasan kami, wa wahyina, dengan perintah dari kami. Wala tukhatibini bil ladzina fil ladzina zalamu innahum mughraqun, dan jangan kau debat saya atau jangan kau bicara kepadaku tentang orang-orang yang akan, jangan kau bicara kepadaku tentang orang-orang yang akan ditenggelamkan. Kalau ada yang tenggelam sudah biarin aja. Maksudnya demikian. Akhirnya Nabi Nuh alaihissalam mulai mengerjakan perintah Allah. Bayangkan di musim kemarau, musim kering, tidak ada hujan, ya. Dan Nabi Nuh alaihissalam luar biasa, dia dakwah 950 tahun. Makanya dia berkeluh kesah di hadapan Allah dalam surat Nuh. Ya, saya bacakan suratnya. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inni da'autu qaumi laila wa nahara. Ya Rabbku, sungguh aku telah mendakwahi kaumku siang dan malam. Ingat, siang malam Nabi Nuh berdakwah. Tidak pernah letih, tidak pernah lelah, siang malam. Bukan seperti saya. Cuma Sabtu pagi di Cirebon ya. Siang malam dia berdakwah. Bukan cuma pada maghrib sampai isya. Siang malam dia berdakwah. Kata Nabi Nuh, "Falam yaziduhum du'ai illa firara." Dan tidak semakin aku berdakwah kecuali mereka semakin kabur, semakin lari. Bayangkan, istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman. Saya bisa bayangkan bagaimana beratnya Nabi Nuh alaihissalam. Bayangkan ada seorang ustaz berdakwah kepada para ibu-ibu. Ibu-ibu pakai jilbab lah ibu-ibu. Jilbab itu wajib. Ternyata istrinya tidak pakai jilbab. Apa kata orang-orang? Ustaznya pintar ngomong ya. Istri saja tidak pakai jilbab, suruh orang pakai jilbab. Bayangkan saya berdakwah kepada orang-orang, saya bilang, ibu-ibu didik anak-anak supaya anak-anak rajin sholat di masjid. Sementara anak saya pun tidak sholat di masjid. Apa kata orang-orang? Ustaznya pintar ngomong, anaknya tidak bisa didik, mau ceramah sama orang lain. Kira-kira Nabi Nuh demikian. Dia dakwahi kaumnya, sementara istri anaknya masih kafir. Apa kata kaumnya? Ente saja istri ente tidak, orang terdekat ente saja tidak beriman sama ente, anak ente saja tidak percaya sama ente, bagaimana kita percaya sama ente wahai Nuh? Berat ujian. Jadi dia berdakwah siang dan malam. Dan mereka semakin dakwah semakin kabur. Apa kata Nabi Nuh? Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Dan setiap kali aku dakwahi mereka, ya Allah, aku dakwahi kaumku agar engkau ampuni mereka. Nabi Nuh dengan tulus berkata demikian. Tujuan dia dakwah bukan agar umatnya dapat azab, tidak. Karena dia khawatir melihat kondisi umatnya. Litaghfira lahum, agar kau ampuni mereka ya Allah. Tujuan yang tulus dari Nabi Nuh. Bukan sekedar dakwah menegakkan hujah kemudian selesai, tidak. Dia ingin agar kaumnya itu selamat. Maka dia sampaikan kepada Allah, wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum.
Aku dakwahi mereka agar Engkau ampuni mereka. Apa yang mereka lakukan? Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga mereka. Wastaghshaw thiyabahum. Mereka ambil baju kemudian nutup wajah mereka. Untuk bayangkan Nabi Nuh mau berdakwah. Ya ikhwan, ente mau dakwah Nuh? Tafadhal. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Ini paling menyakitkan. Ini kaum yang sangat brengsek. Saya sering sampaikan kalau saya berdakwah saja, lagi ceramah begini, terus ada yang main HP, saya jengkel. Tapi saya maafkan ini. Ini curhat ya. Apalagi kemudian saya lagi dakwah orang begini, Ustaz Firanda mau ceramah, silakan Ustaz, silakan. Ini alhamdulillah. Silakan. Jadi ngejek bukan cuma berpaling. Kaumnya Nabi ini bukan cuma berpaling, plus ngejek. Ngejek. Ada Nabi Nuh datang pakai kain. Nuh lewat, tutup. Menjengkelkan ini kaum. 950 tahun modelnya kayak begini. Bisa stres kita kalau dakwah. Modelnya kayak begini bukan cuma setahun, 950 tahun. Antum tahu bagaimana dakwanya, sabarnya Nabi Nuh alaihissalam. Wastakbaru wa asarru wastakbaru istikbara. Saya dakwahi dan mereka semakin membangkang dan mereka semakin sombong. Tapi Nabi Nuh cerita lagi. Tsumma inni da'autuhum jihara. Ya Allah, kemudian aku dakwahi mereka terang-terangan. Tsumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Aku dakwah terang-terangan, aku dakwah sembunyi-sembunyi, datang perorangan, berkelompok-kelompok, semua metode dikerjakan Nabi Nuh. Aku sampaikan kepada mereka, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku sampaikan kepada mereka, ya Rabbku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Kalian brengsek kayak gini Allah akan ampuni. Kalau kalian beristighfar, sekarang musim kemarau, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan yang deras. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, dan Allah akan menganugerahkan kepada kalian harta yang banyak dan anak-anak yang banyak. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan tumbuhkan taman-taman yang indah dan Allah akan alirkan sungai-sungai yang indah. Karena kampung mereka waktu itu gersang. Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya? Wa qad khalaqakum atwara. Padahal Allah telah menciptakan kalian dari tahapan demi tahapan. Mereka tidak mau beriman. Dan akhirnya mereka hanya mengejek Nabi Nuh alaihissalam. Tatkala Allah mengatakan kaum Nabi Nuh tidak akan lagi beriman kecuali yang sudah beriman, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk bikin kapal, bikin bahtera. Maka mulailah Nabi Nuh bersama kaumnya bikin bahtera. Bayangkan mereka bikin kapal di tengah musim kemarau, tidak ada hujan sama sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa yasna'ul fulka wa kullama marra alaihi mala'un min qaumi sakhiru min. Maka Nabi Nuh pun bikin bahtera. Setiap ada kaumnya yang lewat, ngejek. Setiap lewat ngejek, bayangkan. Tidak ada yang lihat, cuma diam-diam aja gitu, lewat diam-diam. Setiap lewat iseng ngejek. Ini menjengkelkan atau tidak? Menjengkelkan. Apa kata mereka? Nuh, ini musim kemarau, ngapain bikin kapal Nuh? Apa ada kapal berlabuh di atas daratan, wahai Nuh? Gitu. Disebut oleh Ibnu Katsir. Mereka ngomong begitu. Wahai Nuh, ente bikin kapal, apa ada kapal berlabuh di daratan? Ente majnun ya Nuh. Gila ente. Nuh, ente sudah tidak dakwah lagi. Sekarang jadi tukang kayu, Nuh. Setiap lewat pasti ngejek. Dan itu Nabi Nuh disebutkan bikin kapal lama. Ada yang mengatakan setahun bikin kapal. Jadi setahun diejek terus nggak berhenti. Nuh ente gini, lewat terus, subhanallah. Nabi Nuh mengatakan apa? In taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian ngejek kami akan ngejek kalian suatu hari. Fasawfa ta'lamuna may ya'ti 'adzabu yukhzihi wa yahilu 'alaihi 'adzabun muqim. Kalian akan tahu siapa yang akan didatangi oleh azab yang sangat pedih dan azab yang kekal. Mereka terus ngejek-ngejek Nabi Nuh. Akhirnya Nabi Nuh berdoa. Kata Allah dalam surat Al-Qamar, "Kadzabat qablahum qaumun Nuhin fakadzabu abnana wa qalu majnun wasdujir." Sungguh sebelum mereka ada kaum Nabi Nuh yang mendustakan hamba kami yaitu Nuh alaihissalam. Wa qalu majnun wasdujir, kata mereka Nuh itu orang yang gila. Apa kata Allah? Fada'a rabbahu. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah setelah diejek terus. Anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku telah dikalahkan oleh mereka, tolonglah aku. Mereka ngejek terus, ya Allah, tolonglah aku. Allah pun kabulkan doa Nabi Nuh. Fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Kami pun buka pintu-pintu langit, maka langit mengeluarkan hujan yang sangat deras. Wa fajjarnal arda uyunan faltaqal ma'u al amrin qad qudir. Maka kami pun mengeluarkan air dari bumi, maka bertemulah antara air laut dengan air tanah sesuai dengan yang tidak ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhirnya tiba saatnya Allah turunkan azab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hatta idza jaa amruna," sehingga tatkala tiba keputusan kami. "Wa faratan nur," dan sampai tungku mengeluarkan air. Jadi sebagian ulama mengatakan, Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi. Kalau kita terjemahkan secara tekstual, wa fajjarna uyunal ardi, kami pun mengeluarkan tadinya mata air yang kering, kami keluarkan air dari mata air tersebut. Allah tidak mengatakan demikian. Saya ulangi, Allah tidak mengatakan wa fajjarna uyunal ardi, kami curahkan, kami keluarkan air dari mata air yang ada di bumi. Tidak. Tapi Allah mengatakan wa fajjarnal arda uyunan, kami jadikan bumi sebagai mata air. Berarti air keluar mau dari mata air, bukan dari mata air semua keluar air. Karena Allah menjadikan bumi semuanya mata air. Sampai-sampai mata air di mana-mana, Allah mengatakan wa faratan nur, sampai tungku yang biasanya keluar api keluar air juga. Berarti sudah parah air di mana-mana. Air banyak dari bawah cepat, dari atas turun hujan, munhamir, kata Allah, air yang sangat banyak. Ya. Kemudian kata Allah, "Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlak." Kata Allah, kami pun perintahkan, wahai Nuh, angkatlah di atas kapalmu seluruh hewan yang jantan dan betina, sepasang-sepasang. Wa ahlak, dan bawa juga keluargamu, istri anak-anakmu bawa. Illa man sabaqa alaihil qaul, kecuali dari keluargamu yang telah tercatat bakalan masuk neraka, bakalan tenggelam. Wa man aman, dan angkat pula orang-orang yang beriman. Jadi 3 kata Allah. Bawa pertama hewan-hewan sepasang, yang kedua keluargamu, yang ketiga orang yang telah beriman. Berapa tadi jumlahnya? 80 orang. Dan kapal Nabi Nuh, kapal yang sederhana. Kata Allah, wa hamalnahu ala dzati alwahin wa dusur. Kami angkat Nabi Nuh di atas sebuah kapal yang terbuat dari lempengan-lempengan papan, kayu, wadusur, dan dari paku. Jadi sederhana, kapal sederhana. Zaman dahulu, bukan kapal besi, bukan kapal logam, tidak, kapal dari kayu sederhana, di paku. Disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, kapal tersebut dibuat 3 tingkatan. Ada tingkatan buat manusia, yang 80 orang tersebut, ada tingkatan buat hewan-hewan, kemudian tingkat ketiga untuk burung-burung. Ini semua tidak ada dalil, sekedar Israiliyat ya. Tetapi intinya ada kapal tersebut dibangun, dibuat oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada yang beriman kepada Nabi Nuh kecuali hanya sedikit. Ingat ya ikhwan, banyak sedikit bukan ukuran kebenaran. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, dan bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Seorang terpedaya dengan jumlah yang banyak, tatkala melihat jumlah yang banyak, menganggap ini benar. Belum tentu benar ya akhi. Saya tanya sama antum, orang Islam sama orang Nasoro lebih banyak mana? Lebih banyak Nasoro, miliaran. Saya tanya sama antum, di India orang Islam sama orang Hindu banyakan mana? Orang Hindu banyak, beda jauh sekali. Di Cina orang Islam sama orang Buddha banyakan mana? Jauh sekali bedanya. Ya. Tapi mereka semua musyrikin. Ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah sapi, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah manusia. Musyrikin. Berarti ukuran banyak bukan ukuran kebenaran. Bukan berarti juga antum sedikit antum merasa benar, tidak ya. Bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang banyak, bisa jadi kebenaran bersama jumlah yang sedikit. Maka bukan ukuran. Bukan ukuran. Ya. Ada ustaz ceramah kemudian pengikutnya banyak, belum tentu ustaz itu benar. Sebagaimana pula ustaz pengikutnya sedikit juga belum tentu benar. Jadi kebenaran diukur dengan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Saya diceritain sama kakak kelas, dulu di Masjid Nabawi ada seorang syekh, dia ceramah di Masjid Nabawi. Dikasih kursi dia ceramah, tidak ada yang hadir. Tidak ada yang hadir. Petugas perekam datang dulu, perekam sekarang sudah canggih, tidak perlu pakai tape. Dulu pakai tape. Colok kemudian pakai cap direkam, dia ceramah direkam. Petugas perekamnya ada, yang hadir enggak ada. Begitu berlalu berhari-hari, tidak ada yang hadir. Namun apakah syekh ini kemudian dikatakan dia sesat atau menyimpang? Enggak. Buktinya dia meninggal di saf pertama di Masjid Nabawi, lagi sholat. Ini bukan ukuran kebenaran, berarti seorang, ini nasihat kepada saya pribadi, kepada para dai-dai yang menyuruh kepada sunnah, bersabar. Pengikut banyak sedikit, pengikut banyak ujian, pengikut sedikit juga apa? Ujian. Sedikit bukan berarti Anda salah, benar janganlah terbedaya dengan jumlah yang banyak. Jangan sampai ria, jangan sampai angkuh, jangan sampai sombong, jangan sampai merasa-merasa. Orang pengikut banyak belum tentu benar. Belum tentu benar. Demikian juga sedikit juga belum tentu benar. Yang benar adalah yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nabi wa laisa ma'u ahad." Hari kiamat itu ada seorang nabi tidak ada pengikutnya sama sekali. Jalan sendiri enggak ada pengikutnya. Kenapa saya perlu sampaikan ini? Terkadang orang terpedaya dengan jumlah banyak. Itu pengikutnya banyak sekali, ramai sekali. Belum tentu benar ya. Belum tentu benar. Meskipun jutaan orang, belum tentu benar. Baik. Yang beriman kepada Nabi Nuh, kata Allah, "Ma amana ma'ahu illa qalil." Yang beriman cuma sedikit, sekitar 80 orang. Kemudian Nabi Nuh berkata kepada orang-orang yang naik di atas kapalnya, "Qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim." Kata Nabi Nuh, naiklah di atas kapal, naiklah sebahtera. Bismillah, ucapkanlah bismillah, ya bismillah. Majriha wa mursaha, berlepas, berlabuh, bersandar dengan bismillah. Kemudian kata Nabi Nuh, inna rabbi laghafurur rahim, sungguhnya Rabbku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini Allah sedang turunkan azab. Maka Nabi Nuh ingat dengan ampunan Allah. Nabi Nuh ingat dengan rahmat Allah. Dia tidak mengatakan azab Allah sedang turun pedih, tapi Nabi Nuh mengedepankan rahmat Allah. Dia mengatakan inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Rabb kita itu sangat pengampun, sangat penyayang. Ini kaum 950 tahun didakwai tidak mau taubat-taubat. Sungguhnya Rabb kita sangat pengampun lagi Maha Penyayang, sementara azab sedang turun. Wa hiya tajri bihim fi maujin kal jibal. Kemudian bahtera tersebut berlabuh di tengah ombak yang sangat besar. Kata Allah, kal jibal, ombak seperti gunung. Bayangkan, gunung tingginya kayak apa? Kapal tersebut kapal sederhana, cuma kapal kayu dipaku pakai apa? Paku. Kayu dipaku itu aja kapal, bukan kapal canggih. Tetapi subhanallah, ombak setinggi gunung tidak menenggelamkan kapal tersebut. Kenapa? Karena kapal tersebut berlabuh dengan apa? Bismillahi majriha wa mursaha. Allah jaga. Allah jaga. Allah jaga kapal tersebut meskipun ombak setinggi gunung. Tiba-tiba Nabi Nuh melihat putranya, Kan'an, kata ahlul kitab. Atau dalam ahli sejarah mengatakan namanya Yam. Yang jelas ini bukan nenek moyang antum yang ini, bukan. Nenek moyang kita kembali kepada salah satu dari tiga. Sam, Ham, dan siapa? Yafith. Kan'an tewas. Nabi Nuh melihat putranya. Bayangkan sudah ratusan tahun Nabi Nuh dakwah, dia tidak mau beriman. Dia lagi berenang. Nabi Nuh tetap berusaha mendakwai sampai kesempatan terakhir. Maka dia berkata, "Wa nada Nuhin Wa nada Nuhin ibnahu." Maka Nuh berteriak kepada putranya. Wa kana fi ma'zilin, waktu itu putranya lagi sendirian. Orang-orang kafir yang lain, tempat yang lain dia lagi sendirian. Ini mungkin masih baru awal apa? Masih baru awal banjir besar. Kata Nabi Nuh, "Ya bunayyar kam ma'ana." Wahai putraku, naiklah di atas kapal bersama kami. Wala takum ma'al kafirin, dan janganlah kau bersama orang kafir. Lihatlah bagaimana lembutnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sangat lembut kepada anaknya yang kafir, yang kurang ajar, yang brengsek. Nabi Nuh tidak berkata, kan Nabi sudah bilang, ente melawan sih makanya. Mati lu, mampus lu. Enggak, Nabi Nuh tidak begitu. Nabi Nuh tidak mengatakan, wahai fulan, wahai Kan'an, wahai Yam. Dia tidak sebut namanya. Terkadang orang tua kalau sudah marah sama anaknya sebut namanya. Fulan, anaknya dipanggil. Tidak panggil wahai putraku, wahai anakku, tapi panggilan dengan panggilan kasar. Tatkala dia marah kepada anaknya, dia panggil namanya langsung. Nabi Nuh dengan penuh kelembutan, dengan berhadapan dengan anak yang paling kurang ajar, mungkin anak paling brengsek di dunia, mungkin anak-anak ini. Ya. Nabi Nuh manggil, ya bunayya, wahai putraku. Dia ingatkan, aku ini bapakmu, aku ini sayang sama kamu, kau adalah putraku. Irkam ma'ana, naiklah di atas kapal. Nabi Nuh tidak berkata, berimanlah engkau, ini kesempatan terakhir, tidak. Karena Nabi Nuh tahu anaknya brengsek. Kalau Nabi Nuh berkata, berimanlah engkau, dia bakalan jengkel, saya tidak beriman. Maka Nabi Nuh tidak minta dia untuk beriman. Pertama yang penting naik dulu di kapal, nanti di kapal kita bicara lagi. Paham? Nabi Nuh berkata, irkam ma'ana, yang penting kau naik dulu. Naik dulu wahai putraku. Kemudian Nabi Nuh berkata, wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang kafir. Nabi tidak, padahal dia juga kafir. Tapi Nabi Nuh tidak bilang wahai si kafir. Nabi Nuh mengatakan, jangan kau bersama orang-orang apa? Kafir. Padahal dia juga apa? Kafir. Seakan-akan anaknya tidak kafir, orang-orang kafir kelompok lain. Ini semua kelembutan yang disampaikan Nabi Nuh di saat-saat terakhir. Siapa tahu anaknya dapat hidayah. Perjuangan luar biasa dari seorang ayah yang sangat sayang kepada anaknya. Apa jawaban anaknya? Anaknya sama aja brengsek. Dia mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Dia mengatakan, saya akan sampai kepada puncak gunung. Dia akan menyelamatkan aku dari air ini. Ya. Masya Allah, ngeyelnya luar biasa. Saya akan selamat. Dia tidak bilang, wahai ayahanda. Tidak, dia bilang, saya akan selamat. Masih ngeyel.
Saya akan selamat. Dia mungkin pandai berenang mungkin ya. Makanya dia merasa pede bisa selamat. Nabi Nuh berkata, qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Ketahuilah tidak ada keselamatan bagi seorang pun kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dia tidak bilang kau tidak akan selamat, tapi dia mengatakan wahai ini berlaku umum kau dan yang lainnya. Tidak akan selamat kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh masih menyebutkan tentang rahmat Allah. Kau dalam kondisi begini masih bisa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Nabi Nuh terus mendakwai anaknya, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak besar menenggelamkan apa? Putranya. Setelah itu, setelah semua meninggal dunia, orang kafir semua meninggal dunia, maka Allah berkata, wa qila ya ardu bila'i ma'aki wa ya sama'u aqlihi. Wahai bumi, masukkan lagi airmu. Maka air pun surut. Wa ya sama'u aqlihi. Wahai langit, berhentilah dari menurunkan hujan. Wa ghidhal ma, air pun surut, wastawat alal judi. Kemudian kapal tersebut bersandar di atas gunung Al-Judi. Entah di mana gunung, ada yang mengatakan di Turki, ada yang mengatakan di Irak, ada yang mengatakan negeri Syam, wallahu alam bisawab. Ya. Kemudian Nabi Nuh dengan penuh kesedihan, dia masih ingat anaknya. Dia masih berusaha. Kalau anak saya tidak selamat di dunia, semoga anak saya masih bisa selamat di akhirat. Maka dia berdoa kepada Allah. Wa nada Nuhu rabbahu, maka Nabi Nuh berdoa, faqala rabbi inna ibni min ahli. Ya Rabbku, sungguhnya putraku itu yang meninggal adalah anakku, termasuk dari keluargaku. Wa inna wa'dakal haq, dan kau telah berjanji dan janjimu benar. Kau tidak akan menyelisih janji. Kau berjanji bahwasanya engkau berjanji ya Allah akan menyelamatkan keluargaku. Ini ada dari keluargaku. Nuh menagih janji Allah. Padahal Allah dalam janjinya Allah berkata, illa man sabaqa alaihil qaul. Keluargamu selamat kecuali yang sudah ditakdirkan akan tenggelam. Dan Allah sudah ingatkan di awal, wahai Nuh, jangan kau bicara denganku tentang orang yang tenggelam. Jangan bela-bela. Ternyata Nabi Nuh karena sayangnya kepada anaknya, dia lupa dengan itu semua. Sayangnya kepada anaknya. Padahal anaknya sangat brengsek. Wa anta ahkamul hakimin, dan engkau adalah zat yang paling bijaksana. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, anakmu itu, Kan'an itu, Yam itu bukanlah dari keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, dia telah mengamalkan amalan yang tidak benar, dia kafir ya Nuh. Fala tas'alni ma laisa laka bihi ilm, jangan kau minta kepadaku sesuatu yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Aku nasihati engkau wahai Nuh, jangan sampai kau termasuk orang-orang yang jahil. Allah tegur Nabi Nuh, tidak boleh minta seperti itu. Ini kafir sudah selesai, tidak bisa selamat. Maka kata Nabi Nuh, qala rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Rabbku, aku berlindung kepada engkau dari memohon perkara yang aku tidak punya ilmu tentangnya. Wa illa taghfirli wa tarhamni. Kalau kau tidak ampuni aku, kau tidak rahmati aku, ya, aku minal khasirin, maka aku akan termasuk orang-orang yang merugi. Akhirnya Allah mengatakan, wahai Nuh, bersandarlah engkau dengan penuh keselamatan, turunlah engkau dari kapal dengan penuh keberkahan. Ya. Setelah itu Allah berfirman di akhir ayat, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Inilah sebagian dari berita-berita gaib yang pernah terjadi di masa lalu yang kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha, kau tidak pernah tahu tentang kisah ini wahai Muhammad. Wala qaumuka, dan kaummu juga tidak pernah tahu tentang kisah ini. Allah berkata apa? Fasbir innal aqibata lil muttaqin. Bersabarlah engkau wahai Muhammad. Sungguhnya ya, kesudahan yang indah bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi rupanya Allah bawakan kisah Nabi Nuh ini intinya itu agar Nabi Muhammad bersabar. Sekarang kau diintimidasi, kaummu disiksa, sebagian dibunuh di kota Mekah, sabar. Kesudahan yang indah akan bersama orang-orang yang bertakwa. Jadi inilah kisah Nabi Nuh alaihissalam yang bisa kita sampaikan dari ayat-ayat dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Di antara pertanyaan yang masuk, ya banyak pertanyaan, tentunya tidak semua bisa saya jawab. Di antara pertanyaan, Ustaz, bolehkah kita meyakini bahwa kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah bahan kayunya berasal dari kayu jati dari Jawa? Enggak, kalau namanya keyakinan harus pakai dalil ya. Kalau enggak ada dalil enggak boleh diyakini. Keyakinan itu akidah.
keyakinan itu harus pakai dalil. Tidak boleh kita berakidah sembarangan. Tidak boleh. Anda meyakini ya bahwasanya kapal Nabi Nuh dari kayu jati, dari mana dalilnya? Dari mana dalilnya? Ya. Apakah Sam pernah cerita sama Anda? Ham pernah cerita sama Anda? Atau Kan'an pernah cerita sama Anda? Ya, kalau ada dalilnya, apa kalau nggak ada ya? Kalau kita bilang katanya ya katanya di mana-mana ada. Ya. Ada yang mengatakan kapal Nabi Nuh berasal dari kayu koka. Ya. Makanya saya pernah ditanya, Ustadz ini ada bagaimana hukum membeli tasbih yang terbuat dari kayu kapal Nabi Nuh ya. Jadi mereka meyakini penjual tasbih yang bikin iklan ya. Ini kayu koka ini buat tasbih ini yang bikin kapal Nabi Nuh pakai kayu ini ya. Penjual pada beli ya. Jadi kalau ada dalilnya, terus itu kalau Allah tidak cerita dari kayu apa ya sudah nggak usah kita bahas, nggak ada begitu manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Terus kalau dia dari kayu jati terus kenapa emang? Nggak ada hubungannya. Jadi tidak perlu kita meyakini yang tidak ada dalilnya. Akhir-akhir ini sebagian orang mengkait-kaitkan nabi-nabi dengan Pulau Jawa. Itu yang saya. Seperti ada ilmuwan di Indonesia ya, yang mengatakan bahwasanya Nabi Sulaiman itu di Jawa Tengah, di Sleman. Subhanallah. Terus Haikal Sulaiman, Candi Borobudur. Ya, ini enggak benar ini. Dari mana dalilnya seperti itu? Kalau Nabi Sulaiman pernah tinggal di Sleman, harusnya orang-orang Sleman mirip-miripnya wajahnya mirip-mirip apa? Mirip-mirip orang Yahudi. Nabi Sulaiman kan dari Bani Israel itu tidak? Ya, harusnya wajahnya mancung-mancung, bangir-bangir ya. Tapi kayaknya sama-sama aja dengan kita, enggak ada beda jauh. Ini jangan sampai apa? Ini memalukan. Ini ilmuwan yang memalukan seperti ini. Jadi ngapain maksa-maksakan seperti itu? Indonesia sudah hebat, orang Jawa sudah hebat, tidak perlu Nabi Sulaiman di situ sudah apa? Sudah hebat ya, perjuangan orang-orang luar biasa ya. Enggak perlu kita bilang Nabi Nuh bikin dari kayu jati, kemudian apa? Dari Nabi Sulaiman dari Jawa. Bagaimana hubungannya tauhid dengan wanita yang berbakti kepada suaminya dan anak yang berbakti kepada orang tuanya? Apakah ada hubungannya? Sebenarnya di antara bukti tauhid yaitu orang tunduk kepada perintah Allah. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah tatkala menjelaskan tauhid, dia tidak membahas tauhid secara makna sempit. Bahwasanya maknanya adalah jangan berbuat syirik saja. Tapi tauhid itu segala perintah Allah yang kita kerjakan itu adalah ibadah, dan ibadah itulah adalah bentuk daripada tauhid. Dan di antara ibadah yang sangat agung adalah berbakti kepada orang tua. Makanya Allah gandengkan antara berbakti kepada orang tua dengan tauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Ya. Allah gandengkan. Beribadalah kepada Allah saja, tauhidkanlah Allah dan berbaktilah kepada orang tua. Allah gandengkan tauhid dengan berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan berbakti kepada orang tua adalah salah satu ibadah yang sangat utama, yang sangat mulia. Nah, kalau orang tidak mengerjakannya berarti dia pentauhidan kepada Allah rendah. Maka omong kosong ada orang mengatakan dia sunnah bertauhid ternyata tidak berbakti kepada orang tua. Berarti dia kurang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengagungkan Allah harusnya dia berbakti kepada orang tua. Sama, Nabi yang pernah berkata kepada para wanita, kata Nabi, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki aw naruki." Wahai sang wanita, lihatlah engkau di posisi suamimu, di hati suamimu, posisimu di hati suamimu. Sungguhnya suamimu itu adalah surgamu atau nerakamu. Ini dalil bahwasanya berbakti kepada suami adalah perkara yang sangat besar. Dan Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh merintahkan orang untuk sujud kepada selain Allah, maka saya akan perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Ini berarti tunduk kepada suami, taat kepada suami, pahalanya besar, ibadah sangat tinggi. Makanya Nabi SAW bersabda, ya, tentang wanita yang dijamin masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Idza shallatil mar'atu khamsaha, kata Nabi, kalau seorang wanita salat 5 waktu, wa shamat syahraha, dan dia puasa di bulan Ramadan, wa hafizat farjaha, dia menjaga kemaluannya, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qilalah, dikatakan kepadanya, udkhilil jannata min aybabin syi'ti, masuklah engkau dalam surga dari pintu mana saja yang kau kehendaki. Dia mudah untuk wanita untuk masuk surga. Salat 5 waktu. 5 waktu tok, seandainya dia tidak salat sunnah, dia tidak salat rawatib, dia tidak salat qiyamul lail, dia tidak salat tahajud, dia tidak salat witir, dia tidak salat duha, bisa masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Apalagi kalau dia salat sunnah. Yang kedua, ya. Yang kedua, wa shamat syahraha, dia puasa bulan Ramadan.
Puasa sunnah Senin Kemis tidak pernah dia kerjakan, enggak ada masalah. Puasa Asyura tidak pernah dia kerjakan, puasa Arafah tidak pernah dia kerjakan, puasa 3 hari tiap bulan tidak pernah dia kerjakan, Ayyamul Bid tidak pernah dia kerjakan. Tidak ada masalah. Yang penting dia penuhi lagi syarat ketiga. Syarat ketiga, wa hafizat farjaha. Dia menjaga kemaluannya. Dia tidak berzina. Dia tidak punya hubungan dengan laki-laki lain yang haram. Dia tidak selingkuh, tidak chattingan dengan laki-laki lain yang tidak diperbolehkan. Tidak WhatsAppan dengan kekasih lamanya. Ini banyak terjadi kasus seperti ini, mengerikan ya. Bukan 1-2 kasus saya dengar, sudah berulang-ulang kasus seperti ini. Ya. CLBK, cinta lama bersemi kembali. Cinta lama bubarkan keluarga. Ya. Cinta lama belum kelar. Ya. Cinta lama bawa korban, apa lagi? Ya, jadi akhirnya apa terjadi hubungan-hubungan relasi-relasi yang haram. Tidak boleh, jaga kemaluannya hanya untuk suaminya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Ini syarat yang berat. Taat kepada apa? Suami. Maka dikatakan kepada sang wanita, masuk surga dari mana pintu mana saja yang kau kehendaki. Apalagi ada seorang wanita salehah, jaga kemaluan, tidak punya relasi dengan lelaki lain, salat 5 waktu, salat sunnah dia kerjakan, puasa Ramadan dia kerjakan, puasa sunnah dia kerjakan, taat kepada suaminya, tidak pernah angkat suara depan suaminya. Ini surganya paling tinggi wanita seperti ini. Nah, ini hubungan erat antara taat kepada suami dengan tauhid. Ya, kalau ada orang ngaku bertauhid tapi sama suami bentak-bentak, ternyata punya hubungan sama laki-laki lain, ya ini tauhidnya enggak beres. Tauhidnya enggak beres. Maaf, pertanyaan saya melenceng dari topik. Pertama, bolehkah seorang istri menolak ajakan suami tanpa memiliki udzur syar'i? Jadi suaminya ngajak berhubungan kemudian ditolak tanpa udzur syar'i, enggak boleh. Ya. Nabi telah bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat fabata ghadban la'anatal malaikatu hatta tusbih." Dalam riwayat yang illa kana alladhi fis sama' sakhitan 'alaiha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang suami mengajak istrinya untuk digauli di tempat tidurnya, lantas sang istri enggan untuk digauli oleh suaminya, maka suaminya pun tidur dalam kondisi marah, maka malaikat akan melaknat sang wanita sampai pagi hari. Di antara perkara yang sangat diwajibkan, di antara bentuk ketaatan yang sangat diwajibkan bagi seorang istri adalah mentaati suami tatkala suami mengajak untuk berhubungan. Kalau dia punya udzur syar'i, tidak ada masalah. Ya. Dia sakit atau dia sangat letih. Ya, tapi kalau enggak ada udzur syar'i, hanya tidak berhasrat misalnya, ya dia ciptakan hasrat tersebut. Sampaikan suami, tolong rayu saya supaya saya bisa berhasrat. Bagaimana caranya? Tapi menolak tanpa udzur syar'i enggak boleh. Dilaknat, dosa besar. Dilaknat oleh malaikat. Makanya dalam hal ini Nabi sangat menekankan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in kanat ala tanur, meskipun sang istri sedang bakar roti di tungku, kalau suaminya ngajak harus dia penuhi. Meskipun roti tersebut hangus enggak ada masalah. Para ulama sebutin meskipun rotinya hangus. Ini penjelasan para ulama, enggak ada masalah. Ya. Wa in kanat ala qatab, meskipun sang istri sedang berada di atas pelana onta mau berangkat, tiba-tiba suaminya ingin, maka turun dari ontanya, digauli dulu sama suaminya. Nanti belakangan. Ibarat kalau misalnya ada seorang wanita mau pergi ke pasar sudah pesan Gojek atau Grab atau yang lainnya, tahu-tahu suaminya berpikiran, sayang sini dulu, Grabnya suruh pergi bayar. Yang penting memenuhi syahwat suami. Apalagi zaman now ya, ibu-ibu sekalian rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Sekarang syahwat di mana-mana beredar. Kalau dahulu di zaman Nabi dia mengatakan jika seorang lelaki kemudian terfitnah oleh seorang wanita, datangi istrinya. Itu padahal di zaman Nabi orang pada berjilbab, mungkin ada 1-2 aja yang tidak pakai jilbab, kemudian kelihatan tiba-tiba dia tergerak syahwatnya pergi kepada istrinya. Atau mungkin dilihat wanita pakai jilbab, meskipun pakai jilbab dia tergoda wanita lain, pulang ketemu istrinya. Nabi suruh segera pulang ke rumah istrinya untuk melampiaskan syahwatnya. Oleh zaman sekarang semuanya kelihatan di mana-mana. Di mana-mana. Kita aja mau ngisi pengajian aja lihat-lihat dulu macam-macam. Iya. Apalagi kalau ngisi pengajian luar negeri. Coba, saya tuh berapa kali pergi ke Amsterdam. Mau Amsterdam, wah rusak dulu baru ngisi pengajian Amsterdam. Naik di atas pesawat sudah ketemu dengan berbagai macam model, ya. Kemudian turun di Amsterdam ketemu orang wanita-wanita Eropa berbagai macam model, meskipun saya bawa istri ya. Ini mau ngisi pengajian kita maksiat dulu. Beneran.
ngisi di Melbourne, di Sydney, sama. Mau ngisi pengajian maksiat dulu, naik ketemu ini, wah sudah repot. Tapi bagaimana lagi? Makanya harus ada istri yang saya bawa ya, kalau enggak repot. Harus ada istri yang saya bawa, padahal istri saya cuma satu. Jadi, nah dalam kehidupan yang sekarang ini penuh fitnah, maka seorang wanita berusaha kalau suaminya lagi berhasrat segera melayani sang suami. Tidak harus dia berhasrat, dia tahu ini kewajibannya. Dia tahu dia dapat pahala. Kalau dia melayani suaminya pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi menekankan, ini harus dikerjain. Ya. Kalau dia belum berhasrat, dia timbulkan hasrat pada dirinya ya, agar bisa melayani suaminya. Ya. Karena masalah hasrat ini tidak menerima penundaan. Kalau suami lapar masih bisa bertahan, tapi kalau hasrat, terus suaminya enggak mau, istrinya enggak mau, ya, repot. Dia mau kemana coba? Apalagi istrinya cuma satu, ya repot. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Kata Allah, istri-istri kalian sawaladang bagi kalian. Datangilah sawaladang kalian kapan saja kalian kehendaki. Ibnu Abbas mengatakan lailan aw naharan, kapan saja, mau siang hari mau pagi hari terserah. Dan syahwat seorang laki terkadang bergejolak tanpa dia sadari. Terkadang jam 1 malam tiba-tiba dia syahwat, terkadang jam 2:30 siang dia bersyahwat, terkadang pas adzan subuh dia syahwat, terkadang pas adzan asar dia syahwat. Kita enggak tahu, tiba-tiba laki tersebut tergerak syahwatnya. Dia tahu-tahu buka HP lihat cewek di situ, kadang-kadang ada iklan, ya. Saya berapa kali mau buka iklan salat. Ini saya punya program salat, padahal saya sudah bayar loh. Bukan gratisan di iPhone. Ini saya buka iklan cewek, gojek-gojek ini mau lihat waktu salat aja lihat cewek joget-joget dulu. Ya Allah, saya bilang, ya sebagaimana? Ya. Alhamdulillah saya punya istri. Jadi kasihan ini kalau suaminya kemudian tidak dipenuhi hasratnya. Ya kerjasama antara suami. Bukan suami juga hanya ingin memenuhi hasrat, tidak memperhatikan perasaan istri, tidak dirayu terlebih dahulu, tidak ditimbulkan hanya sekedar ingin melampiaskan hajat kemudian pulang. Ini juga enggak benar. Ya, harus saling bantu membantu dalam hal ini ya, antara suami dengan istri. Jadi nasihat saya ya, seorang istri berusaha melayani suaminya. Kecuali ada udzur syar'i, sakit atau apa sangat letih, itu lain cerita ya. Sahkah puasa sunnah seorang istri tanpa minta izin dari suami? Harus minta izin. Itulah di antara sampai perkara masalah ini, wanita kalau keluar rumah harus minta izin sama suami. Kenapa? Suami tiba-tiba punya hasrat kapan saja dia harus ada di rumah. Makanya istri kalau keluar rumah minta izin sama suami. Merupakan hak suami istri tinggal di rumah, enggak boleh keluar. Itu hak suami. Kalau suami tidak mengizinkan istri keluar, dia enggak boleh keluar. Itu hak suami. Suami yang cari nafkah. Maka istri harus patuh tinggal di rumah. Kalau ingin keluar minta izin sama suami. Ya. Boleh keluar waktu yang lama. Ya. Kemudian di antaranya kalau mau puasa minta izin sama suami. Kenapa? Karena tiba-tiba khawatirnya suaminya berhasrat di siang hari. Kemudian dia lagi berhasrat, kata istrinya saya lagi puasa. Repot. Akhirnya suami jadi enggak enak. Makanya kalau dia mau puasa minta izin, Mas besok saya puasa Mas ya. Oh iya puasa silakan. Dia puasa. Ternyata jam 12 siang suaminya minta, ya udah batalin aja. Membatalkan karena ikut perintah siapa? Allah. Bilang dulu, Mas, kan saya sudah minta izin semalam. Ya, istriku, tapi saya enggak kuat, ya udah. Jadi ini perkara penting, bukan main-main. Ya, masalah ini masalah penting ditekankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tolong ibu-ibu perhatikan masalah ini. Bantu suami ibu-ibu tundukkan pandangan. Di antara tujuan pernikahan adalah aghaddu lil basar, lebih mudah menundukkan pandangan. Ibu-ibu tolong perhatikan dirinya. Ya. Tolong hiasi dirinya untuk di hadapan suami. Ya. Bersih-bersih, jangan sampai bau ketek di hadapan suami. Ya. Mandi yang bersih. Ya. Tempat tidur dirapikan, jangan sampai ada bunyi tikus di situ, bunyi kecoak di situ, jangan. Ya. Biar suami tentram di rumah, bagaimana caranya? Ya. Kalau perlu olahraga, kalau perlu fitness, supaya menyenangkan apa? Suami. Karena saingan di luar banyak sekali. Bayangkan suami kerja ke kantor, ketemu perempuan di kantor. Kira-kira perempuan di kantor waktu pergi ngantor pakai baju seadanya? Tidak, dia akan berhias seindah-indahnya. Dia akan menor cantik, harum, kemudian baju seksi pergi ke kantor. Nah, suami kita lihat perempuan seperti di kantor. Pulang ke rumah ketemu istri, bau pipis, ya. Bau bawang, ya. Bau ketek, belum sikat gigi, repot. Repot. Ustaz, tapi gimana mau ke salon? Enggak perlu salon mahal-mahal, salon murahan juga enggak apa-apa. Ya.
Yang penting bersih-bersih, tidak perlu biaya banyak. Yang penting bisa bersih-bersih, ya, menjaga keharuman tubuh. Kalau suami datang pakai parfum banyak-banyak supaya suami senang, enggak ada masalah. Bagaimana pendapat Ustaz tentang film yang dibuat oleh orang barat, yaitu film Nabi Nuh? Saya enggak tahu, saya enggak pernah nonton. Saya enggak tahu. Allah alam. Tapi ya, apa sumber mereka? Tentu ceritanya itu tidak bisa kita benarkan. Ya, sumber mereka pasti bukan Al-Quran dan Sunnah. Ya, ceritanya. Ini pasti cerita dari sumber mereka. Ini ditambah-tambahin supaya terkesan lebih lebih dramatis dan lain-lainnya. Tidak usah dipercayai. Ketika di zaman Nabi Nuh, apakah usia hamil itu lamanya 9 bulan atau berpuluh-puluh tahun? Allah alam, saya nggak tahu. Terus kalau ente tahu buat apa juga? Jadi pingin tahu. Ustadz, anak ingin berpoligami. Ini mewakili banyak orang ya. Tapi istri anak melarang. Ini juga mewakili banyak orang. Padahal istri saya sudah ngaji sunnah. Mohon nasihatnya. Ya bersabar. Bagaimana nasib kaum yang tidak diutus kepada mereka nabi? Kaum yang tidak diutus kepada mereka nabi atau tidak sampai dakwah kepada mereka sama sekali, Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul kepada mereka, atau yang mewakili rasul seperti para dai, atau tulisan-tulisan buku-buku yang membawa dakwah para rasul. Kalau ternyata ada satu kaum yang sama sekali tidak ada dakwah sampai kepada mereka, tidak ada ustaz sampai kepada mereka, tidak ada berita Islam sampai kepada mereka, maka urusan mereka diserahkan kepada Allah. Maka nanti di akhirat Allah akan bangkitkan mereka dan Allah akan uji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana datang dalam hadis, ada seorang yang buta dan tuli dan bisu, ya bagaimana dia mau didakwahi? Dia enggak bisa ngomong, dia enggak bisa dengar. Terus ente dakwahi gimana? Bagaimana anda menjelaskan sama dia? Dia enggak ngerti mau dijelaskan. Ya, orang ini dapat uzur, nanti di hari kiamat dia akan diuji dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, dalam dakwanya Nabi Nuh banyak halangannya, demikian juga dakwah sunnah di sini. Ada dakwah sunnah yang kerjaannya menjelekkan ustaz sunnah yang lain karena tidak sepaham dengan mahaman mereka. Hobinya mentahdir, enggak kasih salam, kalau ketemu wajahnya mencu. Apa itu mencu? Mencu itu apa? Hah? Gini. Mencucu dan enggak kasih salam. Ya sabar, terus ente sabar. Ente belajar dakwah kisah Nabi Nuh supaya apa? Bersabar. Apalagi saudara-saudara kita yang sudah paham sunnah gituin kita, ya udahlah, doain aja semoga dia dapat apa? Hidayah. Enggak usah ente mencu juga sama dia, enggak usah. Ya udah kasih salam ya sudah, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, sudah sabar ya. Enggak usah ikut-ikutan ya. Waktu kita cuma sebentar, hidup kita cuma sebentar ya. Kita mikirin orang seperti itu hanya kebahagiaan kita bisa terganggu ya. Masih banyak urusan kita yang bermanfaat, ngurusi anak, ngurusi istri. Kalau tidak mau didakwahi masih banyak orang yang mau didakwahi ya. Jangan terlalu pedulikan, jangan terlalu digubris ya. Dakwah jalan terus. Baik, demikian saja kajian kita yang saya sampaikan pada kesempatan ini, kurang lebih saya mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang saya pribadi saya sendiri, semoga Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita tutup kafaratul majelis. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.